Malam ini Anda berada di sini bukan tanpa alasan. Jiwa Anda mendambakan ketenangan. Ada sesuatu di dalam diri yang ingin beristirahat. Bukan hanya raga, melainkan juga pikiran. Dan kaum Stoa, para bijak dari masa lampau, mengetahui jalan mencapainya. Beberapa jam ke depan, Anda akan menyimak pelajaran-pelajaran kuno, kata-kata yang ditulis oleh mereka, yang menghadapi perang, kehilangan, pengkhianatan, namun tetap menemukan ketenteraman di tengah kekacauan. Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca. Mereka tidak berbicara dari teori belaka. Suara mereka lahir dari pertempuran batin. Dan malam ini, bisikan mereka akan menemani Anda sampai terlelap. Anda tak perlu memahami semuanya. Anda juga tidak perlu memaksakan diri mengingat setiap kata. Cukup dengarkan dan biarkan ajaran mereka membersihkan pikiran Anda, bagai hujan yang membasuh debu dunia. Ini bukan hanya video biasa. Ini adalah tempat perlindungan, ruang istirahat, saat di mana Anda dapat meletakkan beban hari ini dan mengingat bahwa bahkan dalam kegelapan selalu ada kebijaksanaan yang menanti untuk didengarkan. Mari kita mulai. 1. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk yang terbaik. Terkadang hidup menempatkan kita dalam situasi yang tidak kita minta. Kehilangan, momen tak terduga, perubahan mendadak, kabar buruk, orang-orang yang menjauh, rintangan yang terasa tidak adil. Dan dalam menghadapi semua ini, pikiran bereaksi dengan perlawanan. Kita bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Apa kesalahan yang saya perbuat? Mengapa harus terjadi sekarang? Tanpa disadari, kita tersesat dalam pergulatan melawan yang tak terelakkan, melawan apa yang sudah menjadi kenyataan. Namun kaum Stoa mengajarkan sesuatu yang sangat membebaskan. Bukan tentang mengendalikan segala peristiwa, melainkan menemukan kebijaksanaan di dalamnya. Bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi mengubahnya menjadi kekuatan. Bukan tentang menolak kenyataan, tetapi memahaminya dan tumbuh bersamanya. Epictetus pernah berkata, dari semua hal beberapa bergantung pada kita, sebagian lain tidak. Dan di antara semua yang tidak Anda kendalikan, cuaca, masa lalu, perbuatan orang lain, takdir, hanya ada satu hal yang dapat Anda tentukan. Bagaimana respons Anda? Stoicisme bukanlah filsafat yang dingin. Ia adalah obat bagi jiwa. Cara memandang hidup yang mengubah tragedi menjadi peluang, pengkhianatan menjadi pelajaran, sebuah akhir menjadi awal yang baru, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Bukan karena semua terasa menyenangkan, bukan karena penderitaan itu diinginkan, melainkan karena setiap situasi bisa menjadi alat bagi jiwa yang mau melihat lebih dalam, melampaui permukaan, memahami bahwa seringkali ketidaknyamanan justru membawa apa yang paling kita butuhkan. Kegagalan bisa membangkitkan kerendahan hati yang sempat terlupakan. Kehilangan bisa mengungkap keterikatan yang masih melekat. Penyakit bisa mengingatkan betapa rapuhnya segala sesuatu dan betapa berharganya setiap detik. Perubahan mendadak bisa memaksa Anda keluar dari zona nyaman, mendorong menemukan versi diri yang sebelumnya tak terbayang. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk bertindak justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Artinya, yang tampak sebagai rintangan sebenarnya adalah petunjuk arah. Yang nampak sebagai kekacauan adalah bagian dari keteraturan. Yang terasa menyakitkan hari ini bisa menjadi pembebasan esok hari. Coba renungkan kembali semua momen di masa lalu yang dulu terasa tak tertahankan. Anda ingat penderitaannya, Anda ingat rasanya, tapi kini Anda masih di sini, tetap bernapas, tetap melangkah, mungkin lebih bijak, mungkin lebih kuat, mungkin masih dalam proses, tapi terus bergerak. Rasa sakit itu nyata, tapi transformasinya juga nyata. Kaum Stoa tidak menyangkal penderitaan, mereka menjalaninya. Dan dengan menjalaninya, mereka berubah. Mereka paham bahwa di balik setiap peristiwa, segelap apapun, selalu ada kemungkinan tersembunyi, sebuah kebajikan yang sedang ditempa. Anda bisa menolak kenyataan atau membiarkannya membentuk Anda. Anda bisa mengeluh tentang apa yang sudah terjadi atau mencari pelajaran yang tersimpan. Anda bisa hidup dengan hanya bereaksi atau hidup dengan mengamati, memahami, lalu memilih. Pilihan itu ada di tangan Anda dan tidak seorang pun dapat mengambilnya. Lain kali hidup mengejutkan Anda dengan perubahan tak terduga, ucapkan kalimat ini dalam hati. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikanmu. Ucapkan tanpa terburu-buru, tanpa memaksakan diri untuk langsung paham. Ucapkan dan lepaskan penolakan.
Sebab terkadang yang tampak seperti akhir hanyalah awal yang menyamar. Yang terasa seperti hukuman mungkin adalah penyesuaian takdir yang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang belum terlihat. Kau tidak sendirian, kau tidak tersesat, kau tidak hancur. Kau dibimbing dari dalam oleh kebijaksanaan hidup itu sendiri. Dan jika kau mendengarkan dengan saksama, jiwa selalu tahu kemana harus melangkah. Malam ini, di dalam ketenangan, biarkan gagasan itu meresap pelan ke dalam kesadaranmu. Tidak ada kesalahan sepanjang perjalanan, hanya pelajaran yang belum sepenuhnya dimengerti, hanya kesempatan yang menunggu untuk diakui. Tarik napas. Lepaskan ekspektasi, terima apa yang ada, dan ingat, segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikanmu. Jika kau bersedia melihat dengan mata jiwa. 2. Jangan kendalikan dunia, kuasai pikiranmu. Ada kebenaran diam-diam yang sudah lama dipahami oleh orang-orang bijak, jauh sebelum kita hadir. Kau tidak bisa mengendalikan dunia, namun justru dari upaya sia-sia itulah lahir sebagian besar penderitaan manusia. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, orang-orang bertindak seperti yang kita harapkan, cuaca sesuai dengan keinginan kita, waktu bergerak dalam kecepatan yang kita tentukan, hal-hal tak terduga berlalu tanpa jejak. Tetapi hidup tidak pernah mau bernegosiasi dengan keinginan kita. Hidup memang ada, dan setiap kali kita berbenturan dengan kenyataan, penderitaan pun muncul. Bukan karena realitas menghukummu, melainkan karena kita belum belajar melepaskan kendali. Stoicisme mengingatkan kita akan hal ini dengan ketegasan dan welas asih. Kau bukan penguasa atas segala hal yang terjadi di luar, tetapi kau adalah penguasa atas segala yang terjadi di dalam dirimu. Kau tidak bisa mengendalikan hal-hal eksternal, tetapi kau bisa mengendalikan pikiranmu. Dan di ruang batin itulah kebebasan sejatimu terungkap. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal itu. Dengan kalimat itu, ia memberikan kunci untuk membebaskan diri dari siksaan yang tidak perlu. Bukan peristiwa yang membuatmu tertekan, melainkan interpretasimu, reaksimu, pikiranmu yang berputar-putar. Kritik tidak memiliki kuasa atasmu sampai kau memutuskan untuk mempercayainya dan membiarkannya mendefinisikan dirimu. Perubahan rencana tidak akan merusak harimu sampai kau memilih untuk menolaknya. Kabar buruk tidak akan menghancurkanmu kecuali kau menjadikannya pusat dari seluruh keberadaanmu. Semuanya bermula dari pikiran, dan kesanalah kau harus kembali ketika segala sesuatu terasa tidak pada tempatnya. Kaum Stoa tidak berusaha menghapus emosi, tetapi berusaha memahaminya, mengamatinya, dan menguasainya. Mereka tidak menyangkal kemarahan, ketakutan, atau kesedihan. Mereka hanya tidak menyerahkan kendali atas emosi-emosi itu, karena mereka paham, emosi yang tak terkendali ibarat badai tanpa kompas, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Namun emosi yang dipahami dapat diubah menjadi kejelasan. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, menulis dalam jurnalnya, kau memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini dan kau akan menemukan kekuatan. Dan ia menulis ini bukan dalam keadaan nyaman, melainkan di tengah peperangan, wabah, kehilangan, serta keputusan-keputusan yang memengaruhi ribuan nyawa. Bahkan di sana, tempat berlindungnya adalah pikirannya sendiri. Kau juga bisa menciptakan tempat berlindung semacam itu. Ruang tenang di dalam dirimu, tempat yang bisa kau datangi ketika segala sesuatu di luar terasa kacau. Tempat di mana kau tidak didefinisikan oleh apa yang terjadi padamu, melainkan oleh bagaimana kau memilih untuk meresponsnya. Mungkin hari ini adalah hari yang sulit bagimu. Mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginan. Mungkin seseorang mengecewakanmu, atau mungkin kau sendiri merasa tidak memenuhi standar. Dan itu tidak apa-apa. Kau tidak sempurna, tidak seorang pun sempurna. Tetapi bahkan sekarang, di sini, di malam yang damai ini, kau bisa mengingat bahwa kau masih memiliki kuasa untuk memilih pikiran selanjutnya. Kau bisa melepaskan beban, kau bisa menarik napas, dan kau bisa memutuskan bahwa tidak ada hal eksternal yang akan menentukan kedamaianmu. Kaum Stoa mempraktikkan kebebasan itu setiap hari, bukan sebagai teori, melainkan sebagai cara hidup. Mereka melatih pikiran mereka agar tidak menjadi budak keadaan, tidak bereaksi secara impulsif, tidak tenggelam dalam kekhawatiran tanpa ujung.
Mereka paham, jika kita berhasil menenangkan pikiran, kita bisa melewati badai apapun. Dan ketenangan itu tidak ditemukan di luar. Ketenangan tidak datang bersama kesuksesan, tidak hadir ketika semuanya berjalan mulus. Ketenangan lahir ketika kita memutuskan untuk menerima apa yang tak dapat kita kendalikan, dan memusatkan energi pada apa yang bisa kita ubah. Pikiran, tindakan, keputusan, sikap. Malam ini, sebelum tidur, coba lakukan latihan kecil ini. Renungkan dalam hati semua kekhawatiranmu hari ini dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini within my control? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Biarkan pergi, seperti daun yang jatuh ke air dan hanyut terbawa arus. Jika jawabannya ya, maka bertindaklah, tanpa kecemasan, tanpa tergesa-gesa, tanpa tuntutan kesempurnaan. Lakukan dengan kehadiran penuh, dengan niat, dan dengan ketenangan. Sebab penguasaan sejati bukanlah hal yang eksternal. Ini bukan tentang mengendalikan orang lain atau membuat segalanya sesuai harapanmu. Ini tentang menaklukkan dirimu sendiri, belajar hidup damai dengan diri sendiri, apapun yang dunia lemparkan kepadamu. Dan ketika kau berhasil tetap terpusat, kau sudah menang meskipun di luar tampak sebaliknya. Karena jiwamu tidak lagi terbelenggu oleh kekacauan, ia bebas. Dan dalam kebebasan, itulah kebijaksanaan berada. Ingat malam ini, jangan kendalikan dunia, kuasai pikiranmu. 3. Ketenangan lahir dari menerima hal-hal yang tak terelakkan. Ada saat-saat dalam hidup di mana, meski sudah berusaha keras, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Sebuah hubungan berakhir, rencana berantakan, seseorang pergi, pintu tertutup, dan kita merasa seakan seluruh dunia melawan kita. Kita bertanya-tanya mengapa kita masih melawan, berpegang pada sesuatu yang sudah tiada, dan dalam penolakan itu, jiwa menjadi lelah, tubuh menegang, pikiran dipenuhi kebisingan. Namun stoisisme menawarkan jalan yang lebih tenang. Ia tidak menjanjikan hilangnya rasa sakit, melainkan mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan bermartabat dan pengertian. Stoisisme mengingatkan bahwa ketenangan batin tidak datang dari mengendalikan segalanya, tetapi dari penerimaan mendalam bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi. Menerima bukan berarti menyerah, bukan pula kepasrahan buta. Menerima adalah melihat kenyataan apa adanya dan berhenti melawan apa yang tidak bisa diubah. Ketika kau memahami ini, sesuatu dalam dirimu menjadi hening. Kau berhenti bergulat dengan masa lalu, berhenti membebani diri dengan hal-hal di luar kendalimu, dan mulai hidup dengan kedamaian yang tak perlu dijelaskan. Bayangkan sejenak, kau di tengah lautan, datang ombak yang lebih kuat dari biasanya. Jika kau melawannya, kau akan tenggelam, lelah, dan tersesat. Tapi jika kau membiarkan diri mengapung, beradaptasi, ombak itu akan berlalu dan kau tetap bertahan. Hidup pun seperti itu, penuh gelombang tak terduga, momen tak terduga, kejadian tak terduga, kata-kata yang tak bisa ditarik kembali, keputusan yang sudah dibuat, situasi yang berada di luar kendali. Kaum Stoa mengajarkan bahwa orang bijak tidak tersapu badai, melainkan belajar mengarunginya. Dan itu membutuhkan latihan yang dalam, latihan penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyukai apa yang terjadi, melainkan mengenali kenyataan apa adanya. Dan dari pengakuan itu, kau memberi diri sendiri izin untuk tidak menderita secara sia-sia. Sebab penderitaan sering lahir dari ekspektasi terus-menerus bahwa dunia seharusnya berbeda. Kita ingin orang lain berubah, situasi membaik, waktu kembali, tapi semua itu mustahil. Semakin kau berpegang pada fantasi itu, semakin kau menderita. Ada kebebasan yang luar biasa saat menatap kenyataan dan dengan tenang berkata, inilah kenyataannya. Meski bukan yang kau inginkan, kau bisa menerimanya. Itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu bijaksana. Marcus Aurelius berulang kali menulis tentang hal ini dalam meditasinya, bukan karena ia seorang kaisar tanpa masalah, melainkan justru karena ia hidup di tengah peperangan, pengkhianatan, dan kehilangan keluarga. Penghiburannya adalah kembali pada hal-hal yang hakiki, menerima yang tak terelakkan, dan bertindak bajik dalam apa yang bisa diubah. Terimalah tanpa kesombongan, lepaskan tanpa keterikatan, tulisnya. Dalam kata-kata itu kita menemukan kompas hidup. Terima tanpa kesombongan. Jangan berpegang pada yang baik seolah ia abadi. Segala yang kau miliki suatu hari akan hilang. Itu tidak apa-apa, sebab tidak ada yang benar-benar milik kita. Bukan orang, bukan harta, bahkan bukan tubuh ini. Semua hanyalah pinjaman.
Semakin cepat kau memahaminya, semakin ringan bebanmu. Lepaskan tanpa keterikatan. Jangan berpegang pada yang telah hilang. Jangan terus merangkul yang sudah tiada. Jangan coba menghidupkan kembali masa lalu. Biarkan mengalir, biarkan berlalu. Percayalah, meski engkau belum memahaminya sekarang, segala sesuatu punya tempatnya dalam aliran kehidupan yang lebih besar. Menerima yang tak terelakkan juga berarti menerima bahwa kau berubah. Kau tidak sama dengan dirimu kemarin. Setiap pengalaman, setiap kehilangan, setiap keheningan membentukmu, seperti air membentuk batu. Dan dalam perubahan itu ada pertumbuhan. Malam ini, di tengah keheningan yang menyertaimu, biarkan kata-kata ini menemani. Semuanya berlalu, semuanya berubah, semuanya bertransformasi. Tak ada yang bertahan selamanya, baik rasa sakit, kesedihan, maupun ketakutan. Dan itulah sebabnya kau tidak perlu bertahan. Kau bisa melepaskan, kau bisa beristirahat, kau bisa bernapas dalam-dalam dan membiarkan dirimu hadir sepenuhnya di saat ini. Tak ada yang terjadi hari ini yang memiliki kuasa atas kedamaian batinmu, kecuali kau memberikannya. Dan malam ini, kau bisa memutuskan untuk tidak melakukannya. Kau bisa memilih ketenangan, kau bisa memilih penerimaan. Sebab pada hakikatnya, menerima yang tak terelakkan bukanlah kekalahan. Itu adalah sebuah kemenangan. Seperti memandang dunia dan berkata, aku tak bisa mengubah ini, tapi aku bisa mengubah caraku menghadapinya. Dan dengan tindakan itu, kau menjadi tak terkalahkan. 4. Kekuatan itu terletak pada cara kau memilih untuk merespons. Banyak hal dalam hidup terjadi tanpa seizinmu. Ada ucapan yang datang tiba-tiba, kejadian yang mengusik ketenangan jiwa, perubahan yang tak kau harapkan, kehilangan yang tak pernah kau duga. Di tengah semua itu, mungkin kau merasa terdorong oleh kekuatan di luar dirimu, seakan dunia memaksamu bersikap tertentu, seakan reaksimu tak bisa dihindari. Tapi kaum Stoa mengajak kita berhenti sejenak, merenung, dan mengingat kebenaran yang sering terabaikan. Kau tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tapi kau bisa mengendalikan cara kau merespons. Inilah pelajaran yang, bila sungguh-sungguh dipahami, mampu mengubah seluruh hidupmu. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentang peristiwa itu. Dalam kalimat yang tampak sederhana, itulah tersimpan pintu menuju kebebasan batin. Bukan apa yang terjadi yang menentukan kedamaianmu, melainkan bagaimana kau menyikapi apa yang terjadi. Coba bayangkan sebuah situasi yang menyakitkan. Seseorang mengkhianatimu, atau kau kehilangan sesuatu yang berharga, atau kau menghadapi kesulitan yang tak terduga. Saat itu, pikiranmu bisa bergejolak kemana-mana. Kau mungkin merasa marah, tak berdaya, frustrasi, terjebak dalam lingkaran keluhan. Mengapa harus aku? Ini tidak seharusnya terjadi. Tapi sebenarnya kau punya pilihan lain yang mungkin tidak mudah, tapi selalu ada setiap saat. Pilihan untuk melihat dengan jernih, menarik napas sebelum bertindak, memisahkan fakta dari tafsiranmu, mengendalikan bukan yang di luar, melainkan dirimu sendiri. Sebab itulah medan perang sejati kaum Stoa, bukan dunia luar, tapi alam pikiran mereka. Dan di sana, di ruang yang paling pribadi itu, kau bisa memutuskan untuk merespons dengan penguasaan diri alih-alih kemarahan, dengan kesabaran alih-alih keputusasaan, dengan pengertian alih-alih penghakiman. Kaum Stoa bukanlah orang yang dingin atau masa bodoh pada penderitaan. Mereka justru sangat manusiawi, tetapi terlatih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Mereka tetap tenang di tengah kekacauan, dan alih-alih terbawa badai, mereka memilih ketenangan batin. Bayangkan api yang menyala terkendali, tidak membakar liar, tapi terfokus dan terarah. Itulah tekadmu. Dan setiap kali kau memilih merespons dengan bijak, bukan dengan reaksi impulsif, kau memicu api itu. Kau memperkuat karaktermu, kau melatih kendali diri. Marcus Aurelius menulis, jika sesuatu di luar membuatmu sakit, bukan hal itulah yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentangnya. Dan kau bisa mencabut penilaian itu kapan saja, mengubah sudut pandangmu, mengubah caramu memaknai. Itulah kekuatan sesungguhnya. Bukan kekuatan atas orang lain, bukan atas keadaan, tapi atas dirimu sendiri. Dan tak ada satu orang pun yang bisa merampasnya darimu. Setiap hari hidup memberimu ujian-ujian kecil, komentar yang menyakitkan, rintangan tak terduga, kesalahanmu sendiri, atau kesalahan orang lain. Dalam setiap situasi itu, terbentang sebuah kesempatan. Kesempatan untuk tumbuh, untuk bertindak bajik, untuk membuktikan pada dirimu bahwa kau bisa lebih besar daripada emosimu.
Ini bukan tentang menekan perasaan, tapi tentang mengenalinya, mengamatinya, lalu memutuskan apa yang akan kau lakukan. Itulah yang membedakan orang bijak dari yang impulsif, yang kuat dari yang lemah. Orang bijak merasakan, tapi tidak diperbudak oleh perasaannya. Orang bijak bertindak, bukan bereaksi. Dan itulah latihan yang berulang. Kembali ke pusat diri, kembali kepada kesadaran, kembali ke momen saat ini di mana kau bisa memilih responsmu. Hidup tidak harus sempurna agar kau memiliki kedamaian. Kau hanya perlu ingat bahwa meski kau tidak bisa mengubah yang di luar, kau selalu bisa mengubah yang di dalam. Dan ruang itu, jeda antara stimulus dan respons, adalah tempat kebebasanmu bersemayam. Malam ini, saat kau menutup mata dan melepas hari, renungkan saat-saat di mana kau bereaksi dengan amarah atau kecemasan, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami. Setiap reaksi adalah pelajaran. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih dengan berbeda. Ingat, kau bisa menarik napas sebelum berbicara, kau bisa mengamati sebelum menghakimi, kau bisa memilih sebelum bertindak. Dan dalam jeda itu, dalam detik kejernihan itu, kau menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Mungkin besok sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Mungkin seseorang mengucapkan sesuatu yang menyakiti. Mungkin rencanamu berubah, tapi ketika itu terjadi, ingatlah pelajaran ini dan tanyakan pada dirimu satu pertanyaan. Bagaimana aku ingin merespons? Sebab pilihan itu ada padamu, selalu begitu, dan dalam pilihan itulah seluruh kekuatanmu berada. 5. Terimalah apa yang tidak dapat Anda ubah dan temukan kedamaian dalam penerimaan itu. Dalam ajaran Stoa, salah satu pelajaran yang paling membebaskan namun sulit untuk diintegrasikan adalah penerimaan yang mendalam terhadap realitas apa adanya. Ini bukan tentang kepasifan atau penyerahan tanpa perlawanan. Ini adalah penerimaan yang aktif dan sadar, yang lahir dari kebijaksanaan serta pemahaman yang jernih tentang batas-batas kendali kita. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan ilusi bahwa kita mampu mengendalikan segala hal di sekitar kita. Kita ingin orang lain berperilaku sesuai keinginan kita, peristiwa berjalan sesuai rencana, serta masa depan yang dapat diprediksi dan aman. Namun kenyataannya, hidup mengajarkan bahwa ilusi ini tidaklah nyata. Dunia senantiasa berubah, penuh ketidakpastian, dan seringkali di luar harapan. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, mengingatkan dalam meditasinya bahwa alam semesta terus berubah dan tak ada yang abadi. Menerima kebenaran ini memang tidak mudah. Kita sering melekat pada benda, orang, atau gagasan, berharap mereka tetap sama dan memberikan rasa aman serta kebahagiaan yang langgeng. Namun keterikatan semacam itu justru melahirkan penderitaan, sebab segala yang kita cintai dan hargai dapat lenyap suatu saat nanti. Penerimaan ala Stoa bukanlah menyangkal rasa sakit atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang melihat kenyataan dengan mata jernih, mengakuinya dan berkata, ini adalah bagian dari hidup. Aku mungkin tidak bisa mengubahnya, tetapi aku dapat memilih bagaimana meresponsnya. Saat Anda melatih penerimaan, Anda belajar membedakan dengan tegas antara dua hal. Apa yang berada dalam kendali Anda dan apa yang tidak. Inilah fondasi utama pemikiran Stoik. Yang berada dalam kendali Anda adalah pikiran, keputusan, tindakan, dan nilai-nilai Anda. Sementara yang tidak Anda kendalikan adalah tubuh, pendapat orang lain, ketenaran, kekayaan, kesehatan, kematian, dan takdir. Menerima apa yang tak bisa diubah ibarat membuka pintu menuju kebebasan. Anda berhenti membuang energi untuk melawan yang tak terelakkan. Anda berhenti melelahkan diri dengan frustrasi dan perlawanan sia-sia. Anda mulai menemukan ketenangan di tengah badai. Namun penerimaan memerlukan latihan. Ini bukan proses instan. Setiap hari menghadirkan ujian baru yang menguji kesabaran dan ketenangan Anda. Setiap hari Anda perlu mengingat bahwa melawan hal-hal di luar kendali hanya akan menambah beban penderitaan. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir. Jika Anda berusaha menghentikan air dengan tangan, Anda akan merasakan kekuatan arusnya yang menghambat. Tetapi jika Anda membiarkan diri mengalir bersama sungai, bukan melawannya, Anda akan menemukan cara hidup yang lebih lembut dan selaras. Penerimaan adalah tentang mengalir bersama realitas. Penyerahan diri yang sadar dan berani terhadap apa yang ada. Ini bukan tentang meninggalkan impian atau cita-cita, melainkan memahami bahwa meski Anda berjuang untuk mencapai sesuatu, hasil akhirnya bergantung pada banyak hal di luar diri Anda.
Epictetus menyampaikan dengan bijak, bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentang peristiwa tersebut. Jadi ketika sesuatu terjadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini ada dalam kendali saya? Jika ya, ubahlah. Jika tidak, terimalah dengan tenang. Ketenangan ini muncul ketika Anda berhenti melawan kenyataan dan memilih menerimanya apa adanya, bukan dengan pasrah, melainkan dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda ubah. Penerimaan juga berarti melepaskan dendam, ekspektasi, dan keinginan yang mustahil. Melepaskan anggapan bahwa hidup harus adil atau sempurna karena hidup memang apa adanya. Dan ketika Anda melepaskan, Anda membuka diri terhadap kedamaian yang mendalam, ketenangan yang tidak ditentukan oleh keadaan luar, melainkan lahir dari kesadaran bahwa apapun yang terjadi, Anda tetap dapat menjaga martabat, integritas, dan ketenangan batin Anda. Pelajaran ini menjadi penyejuk bagi jiwa. Ia memungkinkan Anda beristirahat di tengah kekacauan. Ia membantu melepaskan beban, keinginan mengendalikan segalanya dan rasa takut. Ia memungkinkan Anda menemukan perlindungan dalam diri sendiri saat Anda belajar berserah. Biarkan kata-kata ini bergema dalam pikiran Anda. Saya menerima apa yang tidak dapat saya ubah. Saya menemukan kedamaian dalam penerimaan. Kekuatan saya terletak pada sikap saya terhadap hidup. Dan dengan sikap itu, setiap malam menjadi ruang yang sakral, waktu untuk melepaskan, untuk menyembuhkan, dan mempersiapkan hari baru. 6. Kebebasan sejati lahir dari penguasaan hasrat. Dalam perjalanan Stoa, salah satu pencapaian terpenting dan paling menantang adalah kebebasan batin. Kebebasan yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada pikiran kita sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kita bukanlah budak keadaan atau keinginan dunia. Namun untuk mencapai kebebasan itu, kita harus belajar menguasai hasrat. Sejak muda, kodrat mendorong kita untuk menginginkan, mendambakan, dan mencari kepuasan dalam hal-hal di sekitar. Sebuah benda, seseorang, emosi, situasi ideal. Hasrat-hasrat ini menggerakkan kita, memotivasi, memberi arahan, tetapi juga bisa menjadi rantai tak kasat mata yang mengikat kita pada kecemasan, ketidakpuasan, dan frustrasi. Masalahnya bukanlah hasrat, melainkan membiarkannya mengendalikan hidup kita. Ketika hasrat berlebihan, tak terkendali, dan bergantung pada faktor eksternal, kita kehilangan kedamaian. Sebab dunia berubah, banyak hal hilang, orang-orang menjauh, dan saat itu terjadi, kita menderita. Filsafat Stoa mengajak kita memeriksa hasrat mana yang layak mendapat energi kita, dan mana yang menyeret kita ke penderitaan. Filsafat ini mengajak kita memupuk hasrat yang benar. Hasrat akan kebajikan, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kedamaian batin. Epictetus berkata bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita, dan itu termasuk banyak hasrat. Sebab jika kita menginginkan sesuatu di luar jangkauan, kita ditakdirkan tidak puas. Langkah pertama menuju kebebasan adalah mengenali hasrat mana yang alami dan sehat, dan mana yang merusak atau tidak realistis. Ini adalah proses pengenalan diri yang mendalam, kejujuran terhadap diri sendiri. Bayangkan hidup di mana Anda tidak bergantung pada pengakuan orang lain, di mana Anda tidak membutuhkan persetujuan terus-menerus, di mana Anda tidak diliputi rasa takut kehilangan harta atau status. Hidup seperti itu mungkin. Itulah hidup yang bebas. Marcus Aurelius merenungkan dalam meditasinya bagaimana sebagian besar penderitaan kita bersumber dari keinginan dan harapan yang salah arah. Kita dirugikan bukan oleh dunia itu sendiri, melainkan oleh keinginan untuk mengubah segala sesuatu. Kita terganggu oleh keterikatan pada hal-hal yang fana. Menguasai keinginan bukan berarti menjadi tidak berperasaan atau acuh. Menguasai keinginan berarti mencintai dengan tenang, menikmati apa yang dimiliki tanpa melekat, dan menerima dengan lapang apapun yang datang dan pergi. Praktik penguasaan batin ini dibangun setiap hari melalui keputusan-keputusan kecil, dalam pilihan sadar untuk tidak bereaksi terhadap impuls yang cepat berlalu, dalam kemampuan menunggu, menunda kepuasan, dan menjaga keseimbangan saat menghadapi godaan. Stoicisme memberi kita alat untuk melatih pikiran ke arah ini.
Misalnya, meditasi tentang ketidakkekalan. Mengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara, membantu kita tidak melekat pada hal materi atau emosi yang intens. Perenungan tentang kematian mengajarkan kita menghargai hal-hal hakiki dan tidak membuang waktu pada keinginan sia-sia. Ketika Anda belajar menguasai keinginan, Anda menemukan kedamaian mendalam sebab Anda tidak lagi bergantung pada keberuntungan atau keadaan luar. Kebahagiaan Anda menjadi pilihan internal, suatu kondisi pikiran yang lahir dari pengendalian diri dan keselarasan dengan alam. Lebih jauh, kebebasan batin ini tercermin dalam semua aspek hidup. Hubungan yang lebih sehat karena Anda tidak mencari validasi dari orang lain. Keputusan lebih bijaksana karena tidak didasari impuls. Ketahanan dalam kesulitan karena Anda tahu tidak ada hal eksternal yang dapat menghancurkan esensi Anda. Biarkan gagasan ini menemani Anda saat bersantai. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi menginginkan apa yang Anda miliki dan mengetahui cara menunggu apa yang akan datang. Saat Anda berserah diri untuk beristirahat, ingatlah bahwa setiap keinginan yang terkendali adalah langkah lebih dekat menuju kedamaian batin. Dan di dalam kedamaian itu terdapat kekayaan sejati, kekayaan yang tak seorang pun dapat mengambilnya dari Anda. 7. Kuasai pikiranmu dan jadilah pengendali takdirmu. Di alam stoicisme yang luas, terdapat satu kebenaran mendasar yang begitu nyata. Kekuatan tertinggi terletak di dalam pikiran. Apapun yang terjadi di luar, keadaan di sekelilingmu, atau rintangan yang menghadang di perjalanan, yang menentukan hidupmu, kesejahteraanmu, ketenangan jiwamu, adalah penguasaan yang kau miliki atas pikiranmu sendiri. Pikiran adalah inti dari segalanya, tempat di mana emosi, persepsi, dan keputusan bersemayam. Pikiran menyaring realitas dan memberikan makna. Ia adalah suara yang menafsirkan setiap kejadian dan memilih bagaimana cara meresponsnya. Karena itulah, bagi seorang stois, langkah pertama menuju kebebasan batin adalah melatih pikiran agar kokoh, bijak, dan tenang. Epictetus, salah satu empu stoicisme, menyatakan dengan tegas, bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentangnya. Kalimat ini mengandung prinsip yang revolusioner. Penderitaan bukan bersumber dari luar, melainkan dari cara pikiran menafsirkan dan bereaksi. Bayangkan sebuah badai mengamuk di luar jendelamu. Kau tak bisa menghentikan hujan atau angin, tetapi kau bisa memilih untuk cemas, putus asa, atau menerimanya dengan tenang sebagai bagian dari alam. Pilihan itu sepenuhnya ada padamu, pada pikiran dan sikapmu. Mengendalikan pikiran bukan berarti menekan emosi atau pikiran. Ini bukan perang tanpa henti melawan apa yang kau rasakan atau pikirkan. Ini adalah proses pengamatan sadar, membedakan, dan memilih mana pikiran yang perlu dipelihara dan mana yang harus dibiarkan pergi. Ini adalah latihan untuk tidak terbawa oleh emosi sesaat atau gagasan yang tidak rasional. Dalam renungannya, Marcus Aurelius menghabiskan banyak halaman untuk mengingatkan dirinya sendiri agar menjaga pikirannya. Menjadi tuan atas pikirannya layaknya seorang tukang kebun merawat kebunnya. Tidak membiarkan ide-ide beracun, keluhan, ketakutan, atau keinginan liar tumbuh tanpa kendali. Penguasaan mental inilah kunci agar kita tidak menjadi budak keadaan, sebab dunia dipenuhi ketidakpastian, situasi tak terduga, atau hal-hal yang tak dapat diubah. Tetapi jika pikiranmu kuat, jika jernih, kau dapat melaluinya dengan tenang. Berlatih mengendalikan pikiran adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran. Ini mencakup praktik seperti perenungan harian, meditasi, mencatat pikiran, dan pengamatan diri yang jujur. Ini juga melibatkan mempertanyakan penilaian otomatismu, mengenali pikiran negatif atau tidak berguna, dan mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih membangun. Penting untuk disadari bahwa tidak semua pikiran layak mendapat perhatianmu. Banyak di antaranya hanyalah hasil dari ketakutan, rasa tidak aman, kenangan masa lalu, atau harapan yang tidak pasti. Membiarkan pikiranmu menjadi tenang, ibarat membiarkan air keruh mengendap hingga jernih kembali. Ketika kau mencapai penguasaan ini, kau akan menemukan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Bahwa meski tubuhmu rapuh dan dunia penuh kejutan, pikiranmu bisa tetap tenang dan damai. Meski orang lain mungkin salah paham atau mengkritik, kau dapat mempertahankan ketenanganmu.
Pelajaran ini juga adalah panggilan untuk bertanggung jawab, sebab jika kau adalah penguasa pikiranmu, kau juga bertanggung jawab atas keputusan dan pikiranmu. Kau tidak bisa menyalahkan lingkungan atau keadaan atas perasaan atau tindakanmu. Kaulah arsitek dunia batinmu, dan dunia batin itu, ketika dibangun dengan baik, menjadi tempat perlindungan yang tak tergoyahkan, tempat di mana kau selalu dapat kembali untuk menemukan kejernihan, ketenangan, dan kekuatan. Saat kau bersiap untuk tidur, biarkan kebenaran ini meresap dalam benakmu. Aku memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiranku. Aku adalah penguasa pikiranku, dan karena itu takdirku. Dengan setiap tarikan napas dalam, rasakan pikiranmu menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih ringan. Biarkan keadaan ini membawamu menuju tidur yang nyenyak, damai, dan penuh ketenangan. 8. Kendalikan pikiran Anda untuk melepaskan stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan merupakan dua tantangan terbesar yang dihadapi manusia dalam kehidupan modern. Meskipun sebenarnya bukanlah hal baru atau unik di zaman kita. Kaum Stoa kuno sudah mengenali sifat mengganggu dari emosi-emosi ini dan menawarkan ajaran mendalam untuk mengatasinya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Pada intinya, stres dan kecemasan muncul ketika pikiran kita terfokus pada kekhawatiran, hal-hal di luar kendali kita, atau skenario masa depan yang belum terjadi, sambil memproyeksikan ketakutan dan penderitaan ke depan. Pikiran kita sering menciptakan badai internal dengan mengantisipasi masalah, mempertanyakan realitas, dan membayangkan skenario negatif yang belum tentu terjadi. Siklus ini memperpanjang ketidaknyamanan dan merampas kedamaian batin kita. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kunci untuk membebaskan diri dari stres dan kecemasan adalah dengan mengambil kembali kendali atas pikiran dan penilaian kita. Tidak ada hal eksternal yang dapat mengganggu kita jika kita tidak mengizinkannya masuk melalui pikiran. Untuk mencapainya, penting untuk berlatih membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ketika menghadapi masalah atau situasi sulit, tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Apakah ini bergantung pada saya? Bisakah saya memengaruhinya? Jika jawabannya tidak, maka mengkhawatirkan, meresahkan, atau mengantisipasi hasil negatif hanyalah pemborosan energi yang sia-sia. Kita harus belajar melepaskan dan menerima. Sebaliknya, jika sesuatu memang bergantung pada kita, perhatian kita harus diarahkan untuk bertindak dengan kemauan dan upaya terbaik, tanpa teralihkan oleh bayangan masa depan atau kenangan masa lalu. Tindakan sadar dan berfokus pada momen saat ini adalah lahan subur tempat ketenangan tumbuh. Salah satu praktik stoik lain untuk menenangkan kecemasan adalah premeditatio malorum atau mengantisipasi hal-hal buruk. Praktik ini melibatkan visualisasi yang tenang tentang kemungkinan kemunduran yang bisa terjadi, bukan untuk membuat kita tertekan, melainkan untuk mempersiapkan mental dan mengurangi rasa kaget serta takut apabila hal itu benar-benar terjadi. Persiapan sadar semacam ini membuat hal yang tidak diketahui terasa, kurang mengancam dan menguatkan mental kita. Selain itu, pernapasan dan meditasi penuh kesadaran, meski tidak secara eksplisit disebut, tersirat dalam ajaran stoik tentang mengamati pikiran tanpa menghakimi. Saat kecemasan datang, berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan amati pikiran tanpa terbawa olehnya dapat mengembalikan kita kepada pusat ketenangan diri. Stoikisme juga mengajak kita untuk hidup secara sederhana dan moderat, menghindari penumpukan kekhawatiran dan kerumitan tidak perlu yang membebani pikiran. Lebih sedikit ekspektasi, lebih sedikit keinginan berlebihan, lebih sedikit keterikatan pada hal-hal yang fana. Ketakutan akan masa depan dan kekhawatiran tentang apa yang belum terjadi adalah musuh tak terlihat yang menggerogoti pikiran yang gelisah. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran dan tindakan kita mendapatkan kembali kebebasan batin dan mengurangi stres. Akhirnya, ingatlah bahwa ketenangan adalah pilihan sehari-hari. Setiap kali Anda memilih untuk tidak dikuasai rasa takut atau cemas, Anda memperkuat kekuatan batin Anda. Setiap kali Anda menerima kenyataan apa adanya, tanpa perlawanan, Anda membangun ruang aman di dalam pikiran. Saat Anda beristirahat dan terlelap, biarkan kata-kata ini menyertai Anda. Pikiran saya adalah tempat perlindungan ketenangan.
Saya tidak membiarkan stres atau kecemasan menguasai diri. Saya hanya bertindak pada apa yang bergantung pada saya dan melepaskan sisanya dengan penuh keyakinan. Semoga kedamaian ini menemani istirahat Anda dan mempersiapkan Anda untuk bangun dengan segar, pikiran yang jernih dan tentram. 9. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati sekaligus jalan menuju kebahagiaan. Dalam filsafat Stoa, konsep yang paling sentral dan penting adalah kebajikan. Bagi kaum Stoa, kebajikan tidak hanya sekadar kualitas moral atau etika, melainkan fondasi utama dari kehidupan yang utuh dan bahagia. Mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal seperti kekayaan, kekuasaan, ketenaran, atau kesehatan, karena semua itu pada hakikatnya tidak benar-benar penting. Hal-hal tersebut mungkin diinginkan, ya, tetapi tidak menentukan kebahagiaan sejati atau nilai diri seseorang. Kebajikan sebaliknya adalah keunggulan jiwa, kemampuan untuk bertindak sesuai dengan akal budi dan alam, yang berarti hidup dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. 4 pilar inilah yang membentuk karakter bijak ala Stoa. Kebijaksanaan berarti memiliki kejelasan dan pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting, membedakan hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak, serta membimbing tindakan dengan nalar, bukan oleh dorongan nafsu. Keadilan adalah bertindak secara adil dan penuh pertimbangan terhadap orang lain, dengan menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas universal. Keberanian adalah kekuatan untuk menghadapi kesulitan, rasa sakit, ketakutan, maupun rintangan tanpa kehilangan ketenangan atau integritas. Sementara kesederhanaan adalah sikap moderat terhadap keinginan, memiliki pengendalian diri agar tidak dikuasai oleh impuls atau kesenangan semata. Bagi seorang Stoa, mengembangkan kebajikan adalah komitmen harian dan proses terus-menerus dalam memeriksa serta meningkatkan diri. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan secara instan, melainkan kemajuan bertahap, menyadari kelemahan diri, dan memperbaikinya dengan kesabaran serta keteguhan. Setiap tindakan bajik akan memperkuat jiwa dan mendekatkan kita pada kebebasan batin yang sejati. Kebahagiaan, oleh karena itu, tidak bergantung pada faktor eksternal yang bisa berubah atau hilang, melainkan pada kualitas jiwa kita. Orang yang bajik akan tetap tenang dan bahagia bahkan dalam situasi terberat, karena mereka tahu bahwa nilai dan martabat mereka tidak ditentukan oleh hal-hal di luar diri. Kesejahteraan mereka terletak pada cara berpikir dan bertindak. Gagasan ini sangat menantang pemahaman umum tentang kebahagiaan di masyarakat modern, yang sering dikaitkan dengan akumulasi harta, pengakuan sosial, atau pencapaian tujuan eksternal. Stoicisme mengajak kita untuk melihat ke dalam, menemukan bahwa sumber kebahagiaan sejati berada pada karakter dan cara kita menjalani hidup setiap hari. Selain itu, hidup berbudi luhur memiliki dampak yang kuat bagi lingkungan sekitar. Orang yang bajik menginspirasi lewat keteladanan, mendorong keharmonisan dalam komunitas, dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Mereka adalah agen perubahan yang diam-diam mengubah dunia, bukan dengan kata-kata kosong, melainkan melalui tindakan nyata yang konsisten. Saat Anda beristirahat, biarkan renungan ini meresap perlahan ke dalam pikiran dan hati Anda. Kebajikan adalah kebaikan tertinggi, satu-satunya yang tetap teguh dalam segala keadaan. Memupuk kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri sama dengan menabur benih kebahagiaan yang autentik dan abadi. Setiap malam adalah kesempatan untuk meninjau kembali hari yang telah dilalui, mengingat di mana kita telah bertindak baik dan di mana masih dapat diperbaiki. Introspeksi yang tenang dan penuh kasih ini adalah jalan menuju pertumbuhan batin. Saat Anda memejamkan mata dan terlelap, bayangkan sedang mengolah taman tak kasat mata, terbuat dari nilai-nilai dan kekuatan, yang akan mekar bersinar setiap fajar tiba. Semoga pikiran ini menemani Anda menuju istirahat yang mendalam, serta mempersiapkan Anda untuk bangun dengan semangat baru, siap menjalani hari dengan integritas dan kebijaksanaan. 10. Penerimaan radikal.
merangkul kenyataan untuk menemukan kedamaian batin. Ajaran stoisisme yang paling transformatif dan kuat adalah tentang penerimaan. Ini bukan bentuk kepasifan atau penyerahan pada kesulitan, melainkan sebuah penerimaan aktif dan sadar terhadap realitas apa adanya, tanpa menambah penderitaan yang tidak perlu melalui penilaian negatif, penyangkalan, atau perlawanan internal. Dengan menerima kenyataan, kita berhenti melawan hal-hal yang tidak dapat kita ubah, dan dengan demikian kita melepaskan begitu banyak energi mental dan emosional yang sebelumnya terbuang untuk melawan fakta yang tak tergoyahkan. Penerimaan bukanlah tentang menerima ketidakadilan, rasa sakit, atau kesulitan begitu saja, melainkan mengakui apa yang terjadi agar kita dapat bertindak dengan kejelasan, kebijaksanaan, dan efektivitas dari tempat realitas itu sendiri. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa banyak penderitaan manusia bersumber dari penolakan terhadap kenyataan. Kita menginginkan sesuatu menjadi berbeda. Kita berusaha mengendalikan hal-hal yang tak terkendali, dan kita menggenggam erat ekspektasi yang kaku. Ketika hidup tidak sesuai dengan harapan, muncul frustrasi, kemarahan, atau keputusasaan. Penolakan inilah yang menciptakan kekacauan mental terus-menerus, yang dapat diredakan ketika kita belajar menerima sifat segala sesuatu yang senantiasa berubah, termasuk pikiran, emosi, dan keadaan kita sendiri. Segala sesuatu tunduk pada perubahan dan transformasi. Hidup adalah proses yang dinamis dan tak terduga. Menerima kenyataan juga berarti merangkul ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu yang ada senantiasa berubah, tidak ada yang abadi, dan bahwa kehilangan, kerusakan, serta kematian adalah bagian tak terelakkan dari siklus alam. Ketika kita sungguh-sungguh memahami kebenaran ini, pikiran kita berhenti melekat dengan rasa takut dan kecemasan pada hal-hal yang fana. Pemikiran Stoa memupuk ketenangan batin, yaitu kemampuan untuk tetap stabil di tengah perubahan tanpa terbawa oleh emosi ekstrim. Penerimaan radikal memungkinkan kita mengembangkan ketenangan ini, sebab ketika kita berhenti melawan realitas, kita menemukan kembali pusat gravitasi batin kita. Ini tidak berarti seorang stoik menjadi tidak peka atau acuh. Sebaliknya, mereka menerima kenyataan dengan cinta dan rasa hormat, menyadari bahwa setiap pengalaman adalah bagian penting dari pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menerima, seorang stoik meraih kebebasan, karena kedamaian batinnya tidak bergantung pada kondisi eksternal. Penerimaan juga membuka jalan bagi tindakan yang efektif. Ketika kita berhenti menyia-nyiakan waktu dan energi untuk menyangkal yang terjadi, kita dapat mencurahkan seluruh perhatian dan sumber daya untuk merespons dengan tepat, menyelesaikan masalah, dan merawat diri serta orang lain. Mempraktikkan penerimaan adalah latihan harian yang dimulai dengan mengamati secara sadar pikiran dan emosi kita ketika penolakan atau frustrasi muncul. Pada momen-momen itu, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang melawan sesuatu yang tak dapat saya ubah? Bisakah saya melepaskan penolakan ini dan menerima apa adanya? Pertanyaan ini membuka ruang bagi transformasi batin yang mendalam. Dengan menerima tanpa menghakimi, menyalahkan, atau marah, pikiran menjadi jernih dan tenang. Proses penerimaan juga mengingatkan kita pada keterbatasan manusiawi kita. Kita tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Kita tidak dapat mengendalikan segalanya atau meramal masa depan. Menerima kenyataan ini dengan kerendahan hati adalah tindakan bijaksana yang memperkuat ketahanan diri. Di malam hari, saat kegelapan menyelimuti dunia luar, izinkan diri Anda untuk mempraktikkan penerimaan batin ini. Biarkan pikiran melunak dan berserah pada realitas saat ini. Rasakan penolakan perlahan menghilang seperti kabut di pagi hari. Rangkul ketidakkekalan dan ketidakpastian dengan keyakinan penuh. Semoga tindakan penerimaan yang mendalam ini menemani tidur Anda, menopang Anda dengan kedamaiannya, mempersiapkan jiwa untuk bangun setiap hari dengan ketenangan yang diperbarui, menyadari bahwa kebebasan sejati terletak pada menerima dan mencintai hidup apa adanya. 11. Kebajikan sebagai kebaikan sejati tunggal. Inti dari stoicisme terletak pada gagasan pokok bahwa kebajikan merupakan satu-satunya kebaikan yang sesungguhnya dan sumber kebahagiaan abadi yang autentik. Tidak menjadi soal betapa banyak harta yang kita miliki atau seberapa menyenangkan kehidupan luar kita. Sebab hal-hal ini bersifat sementara, eksternal, dan seringkali berada di luar kendali kita.
Kedamaian dan kebahagiaan sejati hanya timbul dari pengembangan kebajikan dalam diri. Dalam filsafat Stoa, kebajikan dipahami sebagai hidup selaras dengan akal budi dan alam, mengembangkan sifat-sifat esensial seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, serta penguasaan diri. Kebajikan-kebajikan ini adalah pilar yang menopang integritas moral kita dan kemampuan kita untuk menghadapi hidup dengan penuh martabat dan ketenangan, apapun situasi di luar. Berbeda dengan hal-hal baik dari luar yang tidak stabil, mudah berubah, dan sering menciptakan harapan palsu, kebajikan adalah kebaikan internal, suatu kondisi pikiran yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Bahkan jika kita kehilangan segalanya, kebajikan kita tetap utuh, memberikan kita perlindungan dan alasan untuk terus melangkah. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada menjadi penguasa atas pikiran dan tindakan kita, dipandu oleh kebajikan. Ketika kita bertindak bajik, kita berdamai dengan diri sendiri dan dunia, karena kita tidak dikendalikan oleh hasrat yang tak terpuaskan atau emosi yang liar. Setiap situasi sulit, setiap rintangan, setiap tantangan adalah peluang untuk melatih dan memperkuat kebajikan. Menghadapi ketidakadilan, kita mesti merespons dengan keadilan, bukan dengan kebencian atau keinginan membalas. Menghadapi ketakutan, kita harus menunjukkan keberanian, bukan menjadi lumpuh atau lari. Menghadapi godaan dan berlebih-lebihan, kita harus menjaga pengendalian diri, mempertahankan keseimbangan dan kesederhanaan, serta senantiasa mengejar kebijaksanaan untuk memahami yang benar dan bertindak sesuai. Pendekatan ini mengubah secara mendalam cara kita memandang hidup. Kita berhenti mengejar kesenangan sesaat atau menghindari penderitaan dengan cara apapun, dan mulai hidup dengan integritas, berfokus pada pertumbuhan batin dan pengembangan moral. Kebajikan menjadi mercusuar yang menerangi jalan kita, dan ketika kita memupuknya, kita merasakan kebahagiaan yang dalam, stabil, dan tentram. Lebih jauh dengan memandang kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan kita, kita membebaskan pikiran dari ketakutan kehilangan hal-hal eksternal seperti kekayaan, status, atau kesehatan. Kita tahu bahwa tidak satu pun dari hal-hal ini dapat merusak jiwa kita selama kita mempertahankan kebajikan. Maka praktik kebajikan yang konsisten memperkuat ketahanan kita dan memampukan kita menghadapi dengan tenang segala badai yang datang dalam hidup. Stoicisme mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini setiap hari dan berkomitmen untuk hidup bajik dalam setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran. Ini bukan jalan yang mudah atau instan, melainkan proses berkelanjutan dari pengenalan diri, pengendalian diri, dan penyempurnaan diri yang tiada henti. Saat Anda bersantai dan bersiap untuk tidur, biarkan kata-kata ini bergema dalam benak Anda. Kebajikan adalah harta sejatiku. Di dalamnya aku menemukan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Jiwaku tenang karena aku bertindak dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Semoga pikiran ini menyelimuti Anda dengan kedamaian, mempersiapkan Anda untuk istirahat yang dalam dan memulihkan, agar Anda terbangun dengan segar, siap menjalani hari dengan kebajikan dan ketenangan. 12. Kekuatan saat ini, hidup di sini dan sekarang. Dalam filsafat Stoa, belajar menghidupi momen kini merupakan salah satu pelajaran paling transformatif dan esensial untuk meraih kedamaian batin serta kekuatan jiwa. Pikiran kita seringkali mengembara di antara kenangan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, menjebak kita dalam siklus kecemasan, penyesalan, serta keinginan yang tak terpenuhi. Namun realitas yang paling mendasar adalah bahwa kita hanya memiliki satu momen yang nyata dan sejati saat ini. Saat ini, momen ini merupakan satu-satunya ruang nyata tempat kita dapat bertindak, mengambil keputusan, dan menjalani hidup sepenuhnya. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas dan berharga. Membuang waktu dengan pikiran-pikiran tidak berguna yang menjauhkan kita dari masa kini sama saja dengan menyia-nyiakan kekayaan sejati yang kita miliki. Menghabiskan berjam-jam untuk mengingat kesalahan masa lalu atau mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan hanya akan merampas ketenangan dan menjauhkan kita dari kebijaksanaan. Sebab kita tidak dapat mengubah masa lalu atau mengendalikan masa depan, tetapi kita dapat memilih bagaimana merespons setiap momen yang terbentang di hadapan kita. Dan pilihan itulah yang menjadi latihan dasar dari kebajikan.
Hidup di masa kini mengandung makna penerimaan mendalam terhadap realitas apa adanya tanpa penghakiman atau perlawanan. Kita menerima bahwa masa lalu telah pergi, masa depan belum pasti, dan hanya pada momen yang tepat, unik, serta tak terulang inilah kita menemukan kekuatan dan kebebasan kita. Penerimaan ini bukan bentuk kepasrahan, melainkan tindakan bijaksana yang membebaskan kita dari belenggu tak kasat mata. Rasa bersalah, dendam, kecemasan, dan ketakutan. Ketika kita memupuk kesadaran ini, kita menjadi pengamat yang penuh perhatian atas pikiran dan emosi, tanpa sepenuhnya teridentifikasi dengannya. Kaum Stoa mengibaratkan praktik ini seperti mengamati awan yang berlalu di langit luas dan tenang, tanpa melekat atau tertarik oleh bentuk maupun warnanya. Dengan begitu, pikiran kita menjadi jernih dan tenang, mampu membedakan dengan akurat apa yang layak diperhatikan dan apa yang perlu dilepaskan. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, sering mengingatkan dalam meditasinya tentang betapa pentingnya memanfaatkan waktu saat ini. Ia menegaskan bahwa setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit adalah kesempatan untuk bertindak bajik dan membangun kehidupan yang bermakna. Menyia-nyiakan momen kini berarti menyangkal kemungkinan hidup yang autentik, serta meninggalkan transformasi pribadi dan kedamaian batin. Praktik ini juga mengajak kita untuk menyederhanakan hidup dan berfokus pada hal-hal yang esensial. Dengan memusatkan perhatian pada saat ini, kita menyadari bahwa banyak kekhawatiran dan keinginan kita sebenarnya berlebihan, mengaburkan penilaian, dan mengalihkan kita dari jalan kebajikan. Dengan demikian, kita belajar untuk tidak terlalu menilai hal-hal lahiriah seperti kesuksesan, ketenaran, atau akumulasi materi, dan lebih menghargai integritas, kebijaksanaan, serta keharmonisan batin. Kekuatan saat ini menjadi perisai terhadap kesulitan dan emosi yang merusak. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita tidak tenggelam dalam keputusasaan atau kemarahan berkepanjangan, melainkan mengembalikan pikiran kita ke momen yang kita miliki saat ini. Satu-satunya momen di mana kita dapat merespons dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Dengan cara ini, kita tidak membiarkan keadaan luar mendominasi suasana hati, karena kita paham bahwa kekuatan kita terletak pada sikap dan kualitas pikiran. Memupuk kehadiran juga meningkatkan kualitas tidur dan istirahat kita. Dengan melatih pikiran untuk melepaskan pikiran obsesif dan berlabuh di masa kini, kita mengurangi kecemasan yang sering merampas waktu tidur. Tidur dengan pikiran tenang memungkinkan tubuh memperbaiki diri dengan lebih baik dan jiwa diperbarui, sehingga kita siap menghadapi hari baru dengan kejernihan dan energi. Latihan ini membutuhkan praktik dan kesabaran yang konsisten. Kapanpun Anda menyadari pikiran mengembara ke masa lalu atau melompat ke masa depan, bawalah kembali perhatian Anda dengan lembut ke saat ini. Anda bisa mengandalkan napas, sensasi tubuh yang menyentuh tempat tidur, atau suara-suara di sekitar. Jangkar-jangkar kecil ini membantu menenangkan pikiran dan membangun kesadaran yang merupakan lahan subur tempat kebajikan bertumbuh. Hidup di masa kini bukan berarti mengabaikan perencanaan atau pembelajaran dari masa lalu, melainkan mengintegrasikannya dengan bijak tanpa membiarkannya menjadi sumber kecemasan atau gangguan. Perencanaan diperlukan, tetapi tanpa obsesi. Mengingat itu berharga, tetapi tanpa stagnasi. Kuncinya adalah menggunakan masa lalu dan masa depan sebagai alat yang melayani momen kini, saat di mana kehidupan sungguh-sungguh terjadi. Saat Anda terlelap tidur malam ini, biarkan kebenaran ini meresap dalam pikiran dan hati. Saya ada di sini pada saat ini, terbuka terhadap kehidupan apa adanya. Saya menerima masa lalu, merangkul ketidakpastian masa depan, dan menemukan kekuatan saya di dalamnya sekarang. Setiap momen adalah kesempatan baru untuk bertumbuh, memilih kebajikan, dan hidup dengan damai. Semoga refleksi ini dengan lembut menuntun Anda menuju tidur nyenyak dan tenang yang menyegarkan jiwa, serta membangkitkan ketenangan dan kejernihan yang diperlukan untuk kehidupan yang penuh dan tentram. 13. Kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan sejati. Dalam filsafat Stoa, kebajikan bukan hanya sekadar kualitas moral, melainkan esensi sejati dari kehidupan yang penuh dan baik.
Bagi para Stoa, tidak ada kejahatan atau kebaikan sejati di luar kebajikan dan keburukan. Hal-hal lain seperti kekayaan, kesehatan, ketenaran, kesenangan, maupun penderitaan dianggap netral dalam nilai moralnya. Ini bukan berarti hal-hal tersebut tidak penting, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan kita yang terdalam. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati, karena ia sepenuhnya berada dalam kendali kita. Meskipun keadaan luar dapat berubah secara tak terduga dan di luar kuasa kita, sikap, penilaian, dan tindakan bajik tetaplah tanggung jawab kita. Gagasan ini membebaskan manusia dari perbudakan peristiwa eksternal, mengembalikan kedaulatan atas kehidupan batin mereka. Kebajikan utama dalam stoicisme, kebijaksanaan, keadilan, pengendalian diri, dan keberanian merupakan fondasi bagi terciptanya kehidupan yang memuaskan. Kebijaksanaan membimbing kita untuk membedakan mana yang sungguh-sungguh baik. Ia mengajarkan kita untuk memisahkan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Keadilan mendorong kita untuk bertindak secara adil dan hormat terhadap sesama, sambil menyadari keterhubungan kita sebagai manusia. Pengendalian diri membantu kita menguasai keinginan dan hawa nafsu agar tidak diperbudak olehnya. Keberanian memberi kita keteguhan dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Mengembangkan kebajikan-kebajikan ini secara berkelanjutan adalah sebuah proses yang mengubah pikiran dan karakter kita. Setiap tantangan dan pengalaman, betapapun menyakitkannya, menjadi kesempatan untuk melatih kebajikan dan memperkuat jiwa. Kesulitan bukanlah lawan, melainkan guru yang membantu kita menemukan ketangguhan dan bertumbuh dalam kebijaksanaan. Dengan memahami bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati, kita belajar menempatkan keberhasilan dan kegagalan eksternal dalam perspektif yang tepat. Kehilangan harta atau pengakuan sosial tidak mengurangi nilai diri kita selama kita mempertahankan integritas karakter. Begitu pula, meraih ketenaran atau kekayaan tidak menjamin kebahagiaan tanpa disertai kebajikan. Perspektif ini mengajak kita untuk mencari makna hidup yang mendalam dan abadi, yang bertumpu pada pengembangan batin, bukan pada akumulasi hal-hal di luar diri. Pandangan ini membebaskan kita dari penderitaan akibat melekat pada hal-hal fana, dan menuntun kita menuju kedamaian yang hakiki dan langgeng. Mengamalkan kebajikan pada hakikatnya adalah hidup selaras dengan alam, yang dipahami sebagai akal budi universal yang mengatur kosmos. Kaum Stoa percaya bahwa dengan hidup sesuai akal budi, selaras dengan kodrat rasional ini, kita mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Kehidupan yang rasional dan berbudi luhur, inilah jalan menuju eudaimonia, kepuasan dan kemakmuran manusia. Di malam hari saat Anda beristirahat, renungkanlah kebenaran-kebenaran ini dan biarkan pemahaman mendalam tentang kebajikan meresap ke dalam kesadaran Anda. Tenangkan pikiran dan siapkan jiwa untuk tidur yang nyenyak, sambil menyadari bahwa satu-satunya kekayaan yang harus Anda pupuk adalah kekayaan karakter. Semoga refleksi ini menemani tidur Anda, membimbing mimpi-mimpi menuju ketenangan dan kekuatan batin. 14. Penerimaan takdir dan ketenangan dalam menghadapi hal yang tak terelakkan. Salah satu ajaran terkuat dalam stoicisme adalah penerimaan penuh dan sadar akan takdir, atau yang dikenal sebagai amor fati, cinta akan takdir. Konsep ini bukanlah bentuk kepasifan atau penyerahan tanpa daya, melainkan sikap aktif untuk menerima dan mencintai segala sesuatu yang dihadirkan hidup kepada kita, termasuk cobaan, kehilangan, serta situasi yang berada di luar kendali kita. Bagi para Stoa, alam semesta diatur oleh akal ilahi, suatu kecerdasan yang mengarahkan segalanya dengan tujuan dan keteraturan. Setiap peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari tatanan yang lebih besar. Meski kita mungkin tidak memahami makna langsung di balik suatu kejadian, kita dapat percaya bahwa semua itu adalah bagian dari rencana yang koheren. Menerima takdir berarti mempercayai tatanan alam ini dan berdamai dengan kenyataan apa adanya, tanpa perlawanan yang hanya menciptakan penderitaan. Penerimaan yang radikal ini memiliki efek membebaskan. Ia melepaskan beban dari pergumulan melawan hal-hal yang tidak dapat kita ubah, seperti penyakit, kematian, tindakan orang lain, atau jalannya sejarah.
Kita belajar untuk tidak membiarkan kedamaian batin kita terusik oleh hal-hal di luar kuasa kita. Ini bukan tentang menjadi tidak peduli atau tidak berperasaan, melainkan tentang meraih ketenangan mendalam yang lahir dari pemahaman akan sifat alami kehidupan yang tak terhindarkan. Melatih penerimaan takdir melibatkan pengamatan emosi tanpa terbawa olehnya. Kita mungkin merasakan kesedihan, rasa sakit, atau ketakutan, tetapi kita tidak membiarkan emosi-emosi ini menjadi badai yang mengacaukan pikiran. Sebaliknya, kita memandangnya dengan tenang, seperti awan yang berlalu di langit kesadaran. Marcus Aurelius sering mengingatkan dalam meditasinya bahwa hidup ini fana dan segala sesuatu senantiasa berubah. Dengan menerima kebenaran ini, kita membebaskan diri dari kecemasan akan hal-hal yang mungkin hilang atau yang tidak dapat kita kendalikan. Momen kini menjadi ruang suci di mana kita dapat bertindak bajik, tanpa dibelenggu ketakutan atau penderitaan. Mempraktikkan amor fati juga mengajak kita untuk menemukan makna di balik kesulitan. Setiap rintangan menjadi guru yang mengajarkan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kesulitan bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk berkembang dan mengubah karakter. Sikap ini mempersiapkan kita menghadapi kematian, peristiwa yang paling tak terelakkan dan universal. Alih-alih takut atau menyangkalnya, kita belajar memandangnya sebagai bagian alami dari siklus hidup, sebuah langkah menuju pembebasan akhir sang jiwa. Dengan berdamai pada kematian, kita sebenarnya berdamai dengan kehidupan itu sendiri. Dan setiap momen pun memiliki nilai yang unik dan berharga. Dalam keheningan malam, saat pikiran tenang dan tubuh bersiap beristirahat, renungkanlah penerimaan ini. Rasakan penolakan yang perlahan sirna dan kedamaian mendalam yang mulai memenuhi batin. Biarkan ketenangan ini menyelimuti Anda dan mempersiapkan Anda untuk tidur yang damai dan nyenyak. Ingatlah bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada mengendalikan dunia, tetapi pada mengendalikan sikap kita terhadapnya. Menerima takdir dengan cinta adalah kunci yang membuka pintu menuju kebebasan itu. 15. Disiplin pikiran, seni mengatur pikiran Anda. Inti dari stoicisme terletak pada ajaran mendasar bahwa pikiran adalah pengendali sejati kehidupan kita. Bukan peristiwa eksternal, keadaan, atau pendapat orang lain, melainkan cara kita berpikir dan memahamilah yang menentukan kebahagiaan dan kedamaian kita. Maka dari itu, disiplin mental adalah seni yang paling mulia dan paling esensial untuk kita kembangkan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa pikiran kita adalah taman yang harus dijaga dengan saksama. Pikiran ibarat benih, ada yang bajik dan tumbuh menjadi ketenangan, kebijaksanaan, serta kekuatan batin. Namun ada pula yang beracun, kemarahan, ketakutan, kecemasan, kebencian, dan keraguan tumbuh laksana gulma yang merusak dan menyerbu ruang batin kita. Memupuk pikiran secara sadar melibatkan pengenalan terhadap gulma ini dan mencabutnya sebelum mereka berakar. Disiplin ini bukanlah proses yang instan atau mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang menuntut ketekunan, kesabaran, dan welas asih terhadap diri sendiri. Setiap hari kita dihadapkan pada ribuan pikiran, dan tidak semua layak diperhatikan atau dipercaya. Kita harus belajar mengamatinya tanpa menghakimi, menyaringnya dengan nalar sehat, dan secara sadar memilih mana yang perlu dipelihara dan mana yang harus dilepaskan. Pikiran stoik dikuatkan melalui kebiasaan refleksi harian dan pengamatan diri yang ketat. Marcus Aurelius dalam meditasinya terus bertanya pada dirinya, apakah pikiran ini membawa saya lebih dekat pada kebajikan? Apakah ini membantu saya hidup sesuai dengan akal sehat? Atau justru menjauhkan saya dari tujuan hidup? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita belajar membuang pikiran yang hanya menciptakan gangguan dan penderitaan. Aspek krusial dari disiplin ini adalah kemampuan untuk memisahkan diri dari emosi dan pikiran. Kita bukanlah pikiran kita, melainkan pengamatnya. Jarak batin ini memungkinkan kita untuk tidak bereaksi secara impulsif, tetapi merespons dengan bijaksana dan tenang. Inilah fondasi dari ketenangan dan kebebasan batin. Latihan mental stoik juga mencakup mempersiapkan pikiran untuk menghadapi kesulitan sebelum terjadi.
Latihan pra-meditasi malorum adalah praktik di mana kita membayangkan kemungkinan kesulitan atau kerugian. Bukan untuk menjadi tertekan, melainkan untuk menguatkan pikiran dan menerima yang tak terelakkan dengan tenang. Dengan mengantisipasi rintangan secara mental, jiwa menjadi tangguh serta tidak mudah takut atau terkejut. 16. Penerimaan radikal terhadap realitas. Salah satu praktik mendasar adalah menerima bahwa perubahan dan kehilangan memang tak terelakkan. Hakikat keberadaan mengandung makna bahwa segala sesuatu bersifat sementara, tak ada yang tetap sama, dan cepat atau lambat kita akan menghadapi kesulitan, penderitaan, serta akhir. Pikiran manusia seringkali menolak kebenaran ini, yang justru menghasilkan kepedihan dan penderitaan tambahan, dengan berusaha mengendalikan hal yang tak dapat dikendalikan atau menyangkal apa yang sudah terjadi. Stoicisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang dari penerimaan yang jujur dan berani terhadap kenyataan ini. Ketika kita berhenti melawan sesuatu yang tak terelakkan, kita melepaskan begitu banyak energi mental dan emosional yang kemudian dapat dialihkan untuk memperbaiki perilaku dan mengembangkan kebajikan. Penerimaan secara radikal berarti, pertama-tama, membedakan dengan jelas antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Sokrates dan Epictetus kerap menekankan perbedaan mendasar ini. Pendapat, keinginan, penolakan, dan tindakan kita adalah tanggung jawab kita. Sementara seluruh alam semesta, kesehatan, ketenaran, kekayaan, kematian, maupun tindakan orang lain, tidak. Pengakuan ini adalah langkah awal menuju ketenangan, tetapi penerimaan melampaui sekadar pemahaman intelektual. Ini merupakan komitmen praktis yang membutuhkan pelatihan pikiran agar tidak terperangkap dalam kebencian, frustrasi, atau keputusasaan ketika menghadapi peristiwa buruk. Ini tentang belajar memandang dunia dan segala perubahannya dengan pandangan yang tenang, disertai kemauan untuk beradaptasi dan merespons dengan bijaksana. 17. Penerimaan sebagai jalan menuju kebebasan batin. Penerimaan radikal juga mencakup kesadaran bahwa bahkan peristiwa yang menyakitkan atau tidak adil dapat membawa peluang untuk pertumbuhan dan penguatan batin. Penderitaan, meski tak pernah diharapkan, mampu menjadi guru yang mengajarkan keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Setiap kesulitan yang kita lalui dapat menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih bijak dan autentik. Di malam-malam ketika kekhawatiran atau ketakutan mengganggu pikiran, praktik penerimaan bisa menjadi obat penenang. Ulangi dalam hati bahwa beberapa hal memang tak dapat diubah, dan itu tidak mengapa. Biarkan ketenangan menyelimuti dada Anda. Ingatlah bahwa kedamaian Anda tidak ditentukan oleh dunia luar, melainkan oleh sikap Anda terhadapnya. Perlu juga diingat bahwa penerimaan bukan berarti menyerah pada tindakan atau perubahan ketika hal itu mungkin dan tepat. Stoicisme mengajarkan nilai dari tindakan yang benar, tanggung jawab, dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Namun tindakan ini harus lahir dari akal sehat dan kebajikan, bukan dari kecemasan atau frustrasi. Setelah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, sisanya harus kita terima dengan lapang. Pada akhirnya, penerimaan radikal adalah bentuk cinta kepada diri sendiri dan kehidupan. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar, bahwa setiap unsur memiliki tempatnya dalam tatanan alam, dan bahwa kebahagiaan kita bergantung pada keselarasan dengan realitas tersebut. Penerimaan melepaskan kita dari belenggu yang tak kasat mata dan membuka jalan menuju kebebasan batin yang sejati. Dalam keheningan malam, saat tubuh terasa rileks dan pikiran menjadi tenang, jadikan penerimaan sebagai mantra Anda. Biarkan kata-kata ini meresap lembut ke dalam kesadaran dan mempersiapkan Anda untuk tidur nyenyak yang memulihkan. Damai dengan segala yang telah, sedang, dan akan terjadi. 18. Kekuatan pikiran. Menguasai pikiran Anda untuk menguasai hidup Anda. Dalam filsafat Stoa, pikiran adalah arena tempat pertempuran terpenting dalam hidup terjadi. Dalam perjuangan meraih kebebasan batin, mengendalikan pikiran bukanlah hal sampingan, melainkan kunci menuju ketenangan dan kekuatan sejati. Sebab, seperti diajarkan para filsuf Stoa, bukan peristiwa luar yang mengganggu manusia, melainkan penilaian dan persepsi mereka terhadap peristiwa itu. Kita semua memiliki kapasitas unik dan kuat,
kemampuan berpikir rasional. Akal budi inilah yang memungkinkan kita menafsirkan realitas, memahami apa yang terjadi, dan memutuskan bagaimana merespons. Stoicisme mengajak kita menggunakan nalar ini untuk mengamati pikiran secara objektif, mendeteksi gagasan yang keliru, berbahaya, atau tidak berguna, lalu mengubahnya menjadi pemikiran yang memberi kekuatan. Bayangkan pikiran Anda sebagai taman. Setiap pikiran adalah benih yang Anda tanam. Jika Anda menabur benih ketakutan, kebencian, atau kesedihan, gulma akan tumbuh dan menghalangi cahaya serta kedamaian batin. Sebaliknya, jika Anda menanam benih ketenangan, penerimaan, dan kebajikan, taman itu akan berkembang menjadi tempat ketenangan dan kebijaksanaan tumbuh subur. Penguasaan mental memerlukan latihan dan disiplin, sebab pikiran mudah teralihkan, terjebak dalam kekhawatiran tak perlu, atau membuat penilaian negatif. Langkah pertama adalah belajar mengamati pikiran tanpa mengidentifikasikan diri dengannya. Seperti pengamat yang melihat awan berlalu di langit, sadari bahwa pikiran Anda bukanlah Anda, melainkan fenomena sementara yang bisa Anda pilih, terima, atau lepaskan. Kesadaran penuh, mindfulness, adalah sekutu dalam proses ini. Dengan melatih diri untuk hadir sepenuhnya, kita dapat mengurangi kuasa pikiran otomatis dan reaktif yang menciptakan penderitaan. Meski kaum Stoa tidak memakai istilah mindfulness, praktik refleksi dan introspeksi harian mereka memiliki efek yang serupa. Teknik Stoa lain untuk menguasai pikiran adalah berbicara pada diri sendiri secara rasional dan konsisten. Saat kekhawatiran atau emosi negatif muncul, tanggapi dengan argumen berdasarkan akal dan kodrat. Tanyakan, apakah ini dalam kendali saya? Apakah kekhawatiran ini berguna? Apakah saya menafsirkan situasi dengan tepat? Dialog internal ini membantu meluruskan persepsi yang menyimpang dan menjaga keseimbangan. Pikiran yang dipimpin oleh akal juga adalah pikiran yang bebas dari ketakutan akan masa depan dan kemelekatan pada masa lalu. Kaum Stoa mengingatkan bahwa kita hanya memiliki saat ini. Kecemasan akan masa depan atau kerinduan berlebihan pada masa lalu hanya sumber penderitaan yang sia-sia. Fokus pada saat ini, melakukan yang benar dalam setiap momen, adalah cara terbaik untuk hidup. Selain itu, pikiran yang kuat tidak mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit dengan cara apapun, melainkan berdiri tegak menghadapi kenyataan, menyambut tantangan dengan keberanian dan ketenangan. Kekuatan mental ini lahir dari keyakinan bahwa nilai tertinggi adalah kebajikan, dan bahwa setiap orang dapat mencapainya dengan melatih pikirannya. Ingat, menguasai pikiran bukan berarti menekan emosi atau menjadi tidak peka. Ini berarti mengenali emosi, memahami sumbernya, lalu secara sadar memutuskan bagaimana bertindak, bukan sekadar mengikuti impuls. Kecerdasan emosional semacam ini adalah bagian penting dari seni hidup ala Stoa. Dalam heningnya malam, saat mata terpejam dan pikiran bersiap beristirahat, biarkan renungan ini meresap dalam diri. Bayangkan pikiran Anda sebagai lautan yang tenang, tanpa badai atau gelombang ganas. Hanya kedamaian yang lahir dari pengendalian diri dan kebijaksanaan. Biarkan kondisi ini menyelimuti Anda, menemani Anda menuju tidur yang nyenyak dan damai. 19. Menerima takdir, mencintai apa yang terjadi sebagai jalan menuju kedamaian batin. Salah satu prinsip stoicisme yang paling dalam dan transformatif adalah amor fati, sebuah ungkapan Latin yang berarti mencintai takdir. Ajaran ini mengajak kita bukan hanya menerima secara pasif, tetapi merangkul secara aktif setiap peristiwa, betapapun menyakitkan, sulit, atau tak terduga, sebagai bagian penting dari sebuah rencana besar yang membentuk dan memperkuat diri. Kaum Stoa percaya bahwa hidup tidak berutang apapun kepada kita. Tidak ada jaminan kenyamanan, kesehatan sempurna, hubungan ideal, atau kesuksesan instan. Hidup sekadar ada dan alirannya yang konstan diarahkan oleh logos, akal budi alamiah, yang berada di luar kendali kita, tetapi tidak di luar pemahaman jika kita memupuk ketenangan batin. Menerima takdir bukanlah bentuk kepasrahan, melainkan pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kesempatan terselubung untuk tumbuh, belajar, dan mengasah karakter. Bayangkan hidup seperti sungai yang deras.
Anda bisa melawan arusnya, berjuang melawan peristiwa, dan dalam usaha itu Anda akan kelelahan, tenggelam, dan frustrasi. Atau Anda bisa belajar berenang mengikuti arus, memanfaatkan kekuatannya untuk bergerak maju, mengapung di atas ombak tanpa kehilangan keseimbangan. Itulah makna cinta akan takdir. Seperti kata Fatineto, jangan berharap sesuatu terjadi sesuai keinginanmu. Harapkan semuanya terjadi sebagaimana adanya, maka hidupmu akan tentram. Frasa ini merangkum kebijaksanaan yang memerlukan keberanian. Bukan keberanian memaksakan kehendak pada dunia, tetapi keberanian menyelaraskan keinginan dengan alur alamiah kehidupan. Ini bukan berarti tidak bertindak, melainkan bertindak tanpa melekat pada hasil, menabur tanpa menuntut panen, berbuat benar tanpa terobsesi pada imbalan. Ada saat-saat dalam hidup yang menghancurkan harapan kita. Kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, penyakit. Di momen seperti itu, mudah untuk putus asa dan bertanya, mengapa aku? Namun stoicisme mengajukan pertanyaan lain. Mengapa ini terjadi padaku? Di balik setiap situasi, betapapun samar, tersembunyi pelajaran, latihan bagi jiwa, kesempatan untuk mengasah pengendalian diri, kesabaran, rasa syukur, atau kemampuan melepas. Marcus Aurelius, salah satu kaisar filsuf terbesar, menulis dalam jurnalnya, sebutir gandum yang tumbuh dengan baik harus tunduk ketika sudah matang, dan jika badai merobohkannya, ia tetap telah mencapai tujuannya. Tidak ada yang terjadi dengan sia-sia, bahkan penderitaan ketika dihadapi dengan kebijaksanaan menjadi api pemurni. Menerima takdir juga berarti menerima sifat segala sesuatu yang berubah. Tak ada yang permanen, baik kesuksesan, kegembiraan, penderitaan, maupun masa muda. Segala sesuatu mengalir seperti kata Heraklitus. Keinginan untuk berpegang pada hal yang pasti berubah hanya akan melahirkan penderitaan. Ketika kita memahami ini secara mendalam, muncullah kebebasan baru. Hidup tanpa perlawanan, mengalir tanpa kehilangan arah, menjalani hidup dengan mata terbuka dan hati yang terang. Dengan mempraktikkan amor fati, kita tidak hanya membebaskan diri dari beban yang tak dapat diubah, tetapi juga melatih diri untuk hidup bermartabat dalam keadaan apapun. Pikiran stoik tidak bertanya apakah hari ini akan mudah, tetapi apakah jiwa ini siap menghadapinya dengan kebajikan. Dan di penghujung malam, ketika keheningan tiba dan tubuh bersiap beristirahat, kita dapat mengenang hari yang telah berlalu dan berkata, semua yang terjadi adalah perlu. Bukan karena aku memahami semuanya, tetapi karena aku percaya bahwa setiap helai benang adalah bagian dari tenun takdirku. Tidur dengan keyakinan ini adalah tidur dalam damai, sebab ketenangan sejati tidak lahir dari mengendalikan segalanya, melainkan dari melepaskan kendali dan merangkul apa yang dihadirkan kehidupan pada waktunya. 20. Beban tak terlihat. Bagaimana cara melepaskan diri dari stres sebelum tidur? Setiap malam saat kegelapan menyelimuti dan dunia luar mulai sunyi, banyak dari kita berhadapan dengan musuh yang tak terlihat, diam namun gigih. Stres adalah ketegangan yang bersembunyi di bawah permukaan, kegelisahan yang terus mengalir dalam pikiran saat tubuh sudah berusaha beristirahat. Dan pada saat-saat itulah, tepat sebelum terlelap, stres menemukan panggung favoritnya. Tanpa gangguan, tanpa suara, tanpa tugas yang mendesak, pikiran mulai berbicara dan seringkali tak mau berhenti. Stoicisme, jauh dari sekadar filsafat yang dingin atau jauh, justru menawarkan perlindungan yang hangat dan praktis terhadap kenyataan ini. Stoicisme mengajarkan bahwa stres tidak datang dari hal-hal itu sendiri, melainkan dari penilaian yang kita buat tentangnya. Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh pikiran kita tentang apa yang terjadi. Dan pernyataan itu adalah kuncinya, sebab jika sumber ketidaknyamanan ada di pikiran, maka penyembuhannya juga ada di sana. Coba renungkan sejenak. Banyak hal yang membuatmu stres di malam hari tidak benar-benar terjadi saat ini. Itu hanyalah antisipasi, skenario khayalan, kemungkinan masa depan, atau kenangan masa lalu yang terus berputar. Tubuhmu ada di tempat tidur, tetapi pikiranmu terjebak pada pekerjaan besok, percakapan yang salah, kesalahan yang terjadi beberapa minggu lalu, hal-hal yang mungkin hilang, atau yang mungkin tak pernah terjadi sama sekali. Dan itu, hari demi hari, malam demi malam, menggerogoti kedamaianmu.
Marcus Aurelius yang memikul beban sebuah kekaisaran menulis dalam meditasinya bahwa ketenangan datang dari mengatur pikiran dan membatasi imajinasi. Ia paham bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa di luar, tetapi kita bisa melatih cara kita menanggapinya. Sebelum tidur, latihan mental ini menjadi sangat penting. Jika pikiran tidak tenang, istirahat menjadi tidak utuh. Jika kekhawatiran tidak dilepaskan, tidur berubah menjadi medan perang. Stoicisme mengajak kita untuk melakukan semacam pembersihan mental sebelum tidur. Seperti halnya kita mencuci tangan atau wajah di penghujung hari, kita juga bisa membersihkan pikiran. Berhenti sejenak, tarik napas. Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang saya khawatirkan saat ini? Apakah ini benar-benar terjadi atau hanya ada dalam bayangan? Apakah ini within my control atau di luar kendali saya? Jika kamu tidak bisa mengubahnya sekarang, jika tidak mendesak atau konkret, lepaskan. Simpan untuk nanti, atau mungkin lepaskan sama sekali. Salah satu praktik stoa yang sangat kuat adalah tinjauan harian. Setiap malam sebelum menutup mata, evaluasi kembali harimu. Bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kesadaran. Tanyakan, apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya gagal? Apa yang bisa diperbaiki esok? Refleksi harian yang sederhana ini tidak hanya meredakan stres, tetapi juga menguatkan karaktermu. Ia memberimu tidur yang penuh makna, bahkan di hari yang tidak sempurna. Stres di malam hari juga sering lahir dari ilusi kontrol. Kita merasa bahwa jika kita cukup khawatir, jika kita memutar ulang masalah terus-menerus, kita bisa terhindar dari rasa sakit, kesalahan, atau kehilangan. Tetapi stoicisme mengingatkan, mengkhawatirkan hal yang tak bisa kita kendalikan, seperti memikul beban yang bukan milik kita. Seperti berusaha menghentikan ombak laut dengan tangan, sia-sia, melelahkan, dan tidak perlu. Melepaskan stres sebelum tidur pada dasarnya adalah tindakan kerendahan hati. Menyadari bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dan sisanya bukanlah tanggung jawabmu. Belajar mempercayai aliran hidup, waktu, dan kemampuanmu sendiri untuk menghadapi apapun yang datang esok hari dengan kebajikan, kendali diri, dan kebijaksanaan. Memahami bahwa istirahat bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan suci bagi jiwa dan raga. Bahkan orang bijak pun tidur, bahkan kaisar pun perlu memejamkan mata dan melepaskan beban. Tidak ada kekuatan dalam mempertahankan ketegangan tanpa henti. Kekuatan sejati terletak pada tahu kapan harus berhenti, kapan harus bernapas, kapan harus berkata, hari ini sudah cukup, besok aku lanjutkan lagi. Dan pada saat itulah, tepat ketika kau memutuskan untuk melepaskan, kedamaian yang sesungguhnya mulai datang. Jadi ketika kau menemukan dirimu terbelit dalam pusaran pikiran, ketika jantungmu berdebar dan jiwanya gelisah, ingatlah kebenaran stoa ini. Tidak semua hal layak untuk diperhatikan sekarang. Tidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Beri dirimu izin untuk beristirahat. Alam semesta tidak akan berhenti hanya karena kau melepas kendali untuk beberapa jam. Tetapi pikiranmu, kesehatanmu, dan kesejahteraanmu akan berterima kasih. Mencintai waktu istirahatmu adalah juga bentuk mencintai takdirmu. Percaya bahwa esok kau akan lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang, dan bahwa keheningan malam ini adalah gurumu, dan tidur adalah sekutumu. 21. Jebakan perfeksionisme. Membebaskan diri dari keinginan untuk menjadi sempurna. Di balik begitu banyak malam yang gelisah, di balik ketegangan yang merampas tidur nyenyak, ada sebuah pikiran yang menjerat seperti tali yang mengencang di dada. Perasaan bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa seharusnya Anda bisa melakukan lebih, bahwa Anda telah berbuat kesalahan yang tak dapat dimaafkan, bahwa Anda gagal, dan karenanya tidak layak merasakan ketenangan. Pikiran ini, meski umum, adalah distorsi gema dari perfeksionisme, keyakinan beracun yang mendorong kita menuntut kesempurnaan dari diri sendiri tanpa ampun, mengharapkan performa tanpa cacat dalam setiap aspek kehidupan. Dan ketika kita gagal mencapainya, kita menghukum diri, menyiksa diri, dan kehilangan waktu istirahat. Tetapi kaum Stoa, bijak dalam pemahaman mereka tentang sifat manusia, menawarkan cara lain memandang ketidaksempurnaan kita. Marcus Aurelius, sang kaisar dan filsuf, menulis, jangan buang waktumu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya manusia yang baik. Dalam kalimat itu tersirat ajakan yang kuat.
Alih-alih terparalisasi oleh ketidaksempurnaan, berlakulah baik sesuai kemampuanmu dan sadari bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Perfeksionisme menyembunyikan ketakutan di balik tuntutannya. Takut gagal, takut tidak diterima, takut dihakimi. Namun ia juga adalah bentuk keangkuhan, keyakinan bahwa kita harus lebih dari manusia, bahwa kita tak boleh terjatuh, bahwa segalanya harus berjalan sesuai rencana. Stoicisme sebaliknya mengingatkan kita pada kerendahan hati. Ia mengakui batasan-batasan kita, menerima bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi, dan mendorong perbaikan diri dengan kesabaran. Malam hari adalah kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri, bukan dengan topeng atau kepura-puraan, tetapi dalam keheningan hati nurani. Tanyakan pada diri, apakah aku menghakimi diriku dengan adil atau dengan kejam? Apakah aku melihat gambaran besarnya atau hanya fokus pada kekuranganku? Apakah aku belajar dari kesalahan atau justru menggunakannya untuk menyiksa diri sendiri? Seneca pernah berkata, orang bijak pun berbuat kesalahan, tetapi ia tidak mengulanginya. Artinya kesalahan bukanlah persoalan utamanya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita melekat pada kegagalan sebagai identitas, alih-alih memandangnya sebagai peristiwa yang bisa dilalui. Satu kali jatuh tidak mendefinisikan seluruh hidup. Satu hari buruk tidak meniadakan harga diri Anda. Perfeksionisme bukan hanya melelahkan, tetapi juga mengaburkan yang esensial. Ia menghalangi Anda menikmati pencapaian, karena Anda selalu yakin itu belum cukup. Ia menghambat rasa syukur, karena Anda terus memikirkan yang hilang, dan merampas istirahat karena pikiran terus bekerja bahkan saat tubuh meminta jeda. Itulah mengapa jalan Stoa bukanlah jalan menuju cita-cita mustahil, tetapi perbaikan yang berkelanjutan. Bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi bajik, adil, berani, disiplin, dan bijaksana. Bukan tanpa kesalahan, tetapi justru melalui kesalahan. Bukan tanpa terjatuh, tetapi dengan kemampuan untuk bangkit setiap kali. Tidur dengan damai memerlukan rekonsiliasi. Berdamai dengan apa yang telah Anda lakukan hari ini, dengan yang belum tercapai, dengan yang terucap dan yang belum mampu diungkapkan, dengan usaha maupun kegagalan. Hanya dengan begitu Anda dapat melepas hari ini dan menyerahkan diri untuk beristirahat dengan napas yang tenang. Saat Anda mematikan lampu nanti malam, jangan pikirkan segala yang mungkin terjadi. Renungkan semua yang masih Anda miliki di tengah kekacauan, semua yang bertahan, semua yang telah Anda pelajari. Ingatlah bahwa Anda masih dalam proses, dan itu sudah cukup. Menjadi stoik berarti menerima bahwa Anda tidak mengendalikan segalanya, bahwa Anda tak selalu tahu apa yang harus dilakukan, bahwa meski berusaha bijaksana, Anda kadang akan canggung, dan itu tidak mengapa, sebab yang penting bukanlah kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam menjalani hidup. Jadi, sementara dunia terlelap, Anda pun dapat tidur. Bukan sebagai orang yang gagal, tetapi sebagai orang yang belajar. Bukan sebagai yang tidak cukup baik, tetapi sebagai yang berusaha dengan penuh martabat. Dan itu sendiri sudah merupakan kemenangan. 22. Nilai kehadiran. Berhentilah hidup di masa lalu atau di masa depan. Di siang hari, pikiran kerap menjadi panggung penuh gejolak. Ia memutar ulang kesalahan-kesalahan lama, seolah kita bisa menulis ulang sejarah dan memproyeksikan ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Sementara itu, momen nyata saat ini, di mana kehidupan sesungguhnya berlangsung, sering diabaikan, ditunda, atau dikorbankan. Ketika malam tiba, banyak tubuh yang sudah berbaring di tempat tidur, tetapi pikiran mereka masih berlarian di koridor waktu. Alih-alih menenangkan diri dan beristirahat, pikiran justru menyerah pada parade kenangan, penyesalan, rencana, kekhawatiran, serta percakapan imajiner yang tiada henti. Tubuh pun semakin lelah meski tidak lagi bergerak. Kaum Stoa sangat paham dengan jebakan gangguan terus-menerus semacam ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kau akan menghadapinya jika diperlukan dengan nalar yang sama seperti yang kau gunakan untuk menghadapi masa kini." Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang sangat dalam. Satu-satunya momen yang benar-benar ada, satu-satunya saat yang dapat kau jalani adalah sekarang. Hidup di masa lalu ibarat membawa ransel berisi batu-batu yang sudah tidak berguna. Memang, yang terjadi meninggalkan bekas dan mengubahmu. Tetapi jika kau terus-menerus mengingat setiap peristiwa, setiap percakapan yang menyakitkan, setiap keputusan yang dibuat atau tidak,
Kau merampas kesempatan untuk hidup bebas di saat ini, dan ujungnya adalah kecemasan, kesedihan, dan insomnia. Di sisi lain, hidup di masa depan terobsesi dengan segala hal yang mungkin salah, masalah yang belum ada, rencana yang belum terwujud, juga merupakan bentuk pelarian dari kehidupan. Seneca mengatakan, kita lebih sering menyiksa diri lewat imajinasi daripada kenyataan. Dan memang benar, banyak hal yang kita takuti tidak pernah benar-benar terjadi, namun kita menderita karenanya seolah-olah itu nyata. Hadir bukan berarti mengabaikan apa yang terjadi atau berhenti merencanakan masa depan. Itu berarti tidak membiarkan diri terbelenggu olehnya. Itu berarti menyadari bahwa saat ini kau ada di sini, bernapas. Bahwa seberapapun kelirunya dirimu di masa lalu, kini kau punya kesempatan untuk bertindak berbeda. Bahwa seberapapun tidak pastinya hari esok, kau masih bisa memilih untuk merasa damai sekarang. Malam hari adalah kesempatan suci untuk melatih kehadiran ini. Saat lampu dimatikan dan dunia luar menjadi hening, tanyakan pada dirimu, di mana aku sekarang? Apa yang terjadi dalam momen ini? Mungkin kau mendengar desir angin, bisik samar kota dari kejauhan, detak jantungmu sendiri. Semuanya nyata, semuanya terjadi di sini dan sekarang. Dan itu sudah cukup. Saat ini adalah tempat perlindungan, tempat yang selalu bisa kau datangi kapanpun pikiranmu mulai liar. Kaum Stoa telah mempraktikkan mindfulness jauh sebelum konsep ini menjadi populer. Mereka paham bahwa pikiran, jika tidak dilatih, akan melompat seperti kuda tanpa penunggang, dari satu pikiran ke pikiran lain tanpa arah. Itulah mengapa mereka melatih kesadaran untuk kembali lagi dan lagi ke momen saat ini. Epictetus mengajarkan, kebahagiaan dan kebebasan bermula dari pemahaman akan satu hal. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Dan masa kini, sikap yang kau pilih, caramu bernapas, caramu berbicara pada diri sendiri, ada dalam kendalimu. Jadi malam ini saat kau bersiap tidur, coba lakukan latihan stoik kecil. Lepaskan apa yang sudah terjadi, karena kau tak bisa mengubahnya. Berhenti mengkhawatirkan apa yang belum datang, karena itu belum ada. Tetap di sini, dengarkan napasmu, rasakan sentuhan tubuhmu dengan kasur. Perhatikan bagaimana pelan-pelan pikiran-pikiran itu menguap ketika kau berhenti memberinya energi. Kehadiran bukan sekadar teknik, ia adalah cara hidup. Pengingat bahwa hidupmu tidak terjadi di tempat lain atau di waktu lain, tetapi di sini dan sekarang. Dan dengan sepenuhnya berada di dalamnya, kau dapat merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar, melainkan pada kesediaanmu untuk berhenti, mengamati, dan menerima. Tidur dengan nyenyak juga adalah tindakan percaya. Keyakinan bahwa kau tidak harus memikirkan segalanya malam ini, karena kau boleh melepas kendali untuk beberapa jam ke depan. Bahwa dunia tidak akan kacau hanya karena kau beristirahat. Dan itu juga tindakan kerendahan hati, untuk menyadari bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kau miliki adalah momen ini. Maka tutup matamu bukan dengan kecemasan, tetapi dengan rasa syukur. Bukan dengan pikiran yang berantakan, tetapi dengan hati yang tenang. Kau ada di sini, kau aman, kau hidup, itu sudah lebih dari cukup. 23. Belajar melepaskan kendali, kebijaksanaan menerima yang tak terelakkan. Pikiran manusia selalu mencari kendali, mulai dari hal-hal sederhana seperti suhu tidur yang nyaman hingga hal-hal paling rumit. Keputusan orang lain, jalan hidup, peristiwa yang belum terjadi. Dorongan ini lahir dari rasa takut. Takut kehilangan, takut menderita, takut akan ketidakpastian. Namun keinginan untuk mengendalikan segalanya justru tidak memberi kita kekuatan. Itu mengambil kedamaian kita. Filsafat Stoa berulang kali menekankan perbedaan mendasar yang harus kita pahami antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ajaran yang tampaknya sederhana ini mungkin adalah salah satu yang paling membebaskan, karena ketika Anda berhenti berusaha mengendalikan yang tak terkendali, Anda mulai mendapatkan kembali energi, kehadiran, dan kejernihan batin. Bayangkan Anda mencoba tidur, tetapi pikiran Anda terus kembali ke percakapan yang terjadi hari itu. Anda menganalisis setiap kata, setiap gestur. Anda berharap mengatakan sesuatu yang berbeda. Anda berharap orang lain berpikir lain. Tanpa disadari, pikiran Anda terjebak dalam pertarungan dengan apa yang sudah terjadi. Anda tidak bisa kembali, tidak bisa membatalkan ucapan, namun masih terperangkap di sana. Inilah harga dari kendali yang ilusif.
Kita menderita bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena penolakan kita terhadap apa yang telah ada. Seneca menulis, takdir membimbing mereka yang menerima dan menyeret mereka yang menolak. Kehidupan pada hakikatnya tidak sepenuhnya terkendali. Anda bisa memengaruhi keputusan, bisa mempersiapkan diri, bisa bertindak bajik, tetapi Anda tidak bisa mencegah orang lain berubah, tidak bisa mencegah kehilangan, tidak bisa membuat dunia sesuai keinginan. Hujan akan turun pada waktunya, tubuh akan menua, beberapa jalan akan tertutup tanpa peringatan. Itulah sifat keberadaan. Namun ini bukan alasan untuk putus asa, justru sebaliknya. Dengan menyadari bahwa tidak semuanya bergantung pada Anda dapat mulai fokus pada apa yang benar-benar berada dalam kendali Anda. Sikap, nilai-nilai, integritas, kedamaian batin. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik. Alih-alih berusaha mengendalikan yang di luar, alihkan perhatian ke dalam. Kembangkan karakter, perkuat kesabaran, perdalam welas asih, latih pelepasan. Lepaskan keinginan untuk memiliki semua jawaban. Lepaskan dorongan untuk memperbaiki apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Bahkan lepaskan tekanan untuk tidur nyenyak malam ini. Biarkan hidup mengalir tanpa perlawanan yang tidak perlu. Lepaskan. Kendali bukan berarti menyerah secara pasif. Ini bukan kepasrahan, melainkan kebijaksanaan. Ini adalah pemahaman bahwa kekuatan batin tidak datang dari mendominasi dunia luar, tetapi dari tetap tenang ketika dunia tidak berjalan sesuai rencana. Siang hari Anda bisa bertindak, memutuskan, berbicara, membangun, bertransformasi. Namun malam hari semuanya harus dilepaskan. Malam hari tugas Anda bukan lagi melakukan, melainkan membiarkan. Membiarkan tubuh beristirahat, membiarkan pikiran melepas, membiarkan jiwa menyatu kembali dengan kedamaian yang ada jauh di dalam. Tempat tidur bukanlah tempat untuk merencanakan pertempuran masa depan atau mengingat perang masa lalu. Tempat tidur adalah tempat perlindungan di mana sang pejuang beristirahat, di mana jiwa yang lelah menanggung beban akhirnya melepaskan beratnya hari, di mana seorang yang tabah sadar akan batasannya, menyerahkan apa yang bukan miliknya, dan menerima masa kini sebagai perlindungan. Renungkan sekarang. Apa yang sedang Anda coba kendalikan padahal tidak berada di tangan Anda? Pikiran apa yang membuat Anda terjaga karena tidak bisa melepaskannya? Situasi apa yang Anda ulangi terus tanpa perubahan? Lakukan tindakan kerendahan hati dan cinta diri. Lepaskan. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, Anda akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya besok. Percayalah bahwa Anda tidak perlu memiliki semua jawaban malam ini. Percayalah bahwa jika sesuatu di luar kendali Anda, itu bukan beban yang harus Anda bawa. Dan percayalah bahwa di dalam diri Anda ada bagian yang tenang, bijaksana, dan hening, yang hanya membutuhkan momen ini untuk merasa damai. Lepaskan kendali, lepaskan masa lalu, lepaskan masa depan, lepaskan kebutuhan untuk memahami segalanya. Beradalah di sini, di saat ini. Bernapaslah, istirahatlah, dan biarkan hidup seperti sungai mengalir tanpa halangan, tanpa kecemasan, tanpa perlawanan. Sebab dalam tindakan melepaskan itulah, Anda akan menemukan sesuatu yang lebih kuat daripada kendali. Kebebasan batin yang sejati. 24. Lihatlah penderitaan sebagai guru, bukan lawan. Dalam perjalanan hidup, setiap dari kita, tanpa terkecuali, pasti merasakan kepedihan. Kita mengalami kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, kekecewaan, serta momen-momen ketidakpastian yang sangat dalam. Penderitaan sering datang tanpa isyarat, seperti bayangan yang menggelapkan jalan, justru saat kita merasa telah menemukan kejelasan. Namun bagi para penganut Stoa, penderitaan bukanlah hal yang harus dihindari dengan cara apapun. Ia bukan musuh yang harus dilenyapkan, melainkan guru yang perlu didengarkan. Epictetus, salah satu filsuf Stoa, dulunya adalah seorang budak. Dari kondisi penuh kesulitan itu, ia justru menuliskan ajaran-ajaran paling kuat tentang kebebasan batin. Bagaimana mungkin seorang pria yang dirantai dapat berbicara begitu jelas tentang kedamaian? Karena ia paham penderitaan tidak terletak pada fakta itu sendiri, melainkan pada cara kita menafsirkannya. Bahwa penjara sesungguhnya bukanlah keadaan fisik, melainkan pikiran kita yang tidak pernah dipertanyakan. Saat kita menderita, itu bukan semata karena peristiwa yang terjadi, tetapi karena narasi yang kita ucapkan pada diri sendiri tentang peristiwa tersebut.
Kehilangan orang tercinta, penolakan, kabar buruk, semuanya memang menyakitkan, tapi rasa sakit itu menjadi berlipat ketika kita membumbuinya dengan pemikiran seperti, ini tidak seharusnya terjadi, hidupku hancur karena ini tidak adil. Penderitaan kemudian menjadi api yang kita nyalakan sendiri dengan keyakinan-keyakinan yang belum teruji. Tapi bagaimana jika kamu mulai memandang penderitaan dari sudut yang lain? Bagaimana jika alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kamu mulai bertanya, apa yang ingin diajarkan oleh pengalaman ini kepadaku? Stoicisme tidak mengingkari rasa sakit, tidak menutupinya dengan positivitas yang dangkal. Stoicisme menghormatinya, mengakuinya, lalu mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Dalam meditasi, Marcus Aurelius merenungkan kerapuhan hidup, keniscayaan penderitaan, dan bagaimana setiap hal yang terjadi dapat digunakan untuk bertumbuh dalam kebajikan jika seseorang memilih untuk merespons dengan keluhuran. Ia sadar bahwa bahkan di tengah penderitaan, kita dapat melatih kesabaran, bahwa bahkan saat merasa dikalahkan, kita tetap dapat memilih untuk bertindak penuh martabat. Rasa sakit, ketika dihadapi dengan jujur, dapat menjadi jembatan menuju versi diri yang lebih kuat dan lebih tenang. Terkadang penderitaan menunjukkan apa yang benar-benar penting. Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak, melihat lebih dalam, melepas yang tidak perlu. Dalam riuh kesuksesan dan kenyamanan, banyak kebenaran justru tersembunyi. Tapi ketika segalanya runtuh, ketika kepastian hancur, hal yang sungguh penting justru terungkap. Disitulah transformasi dimulai. Disitulah jiwa menjadi dewasa. Jangan lari dari penderitaan, hadapi dengan rendah hati, dengarkan dengan saksama, tanyakan, bagian mana dari diriku yang perlu diperhatikan, apa yang selama ini aku hindari, apa yang harus aku lepaskan. Seringkali rasa sakit adalah cara hidup untuk memaksa kita berhenti, introspeksi, dan ingat bahwa tidak semuanya bisa kita kendalikan, tapi tanggapan kitalah yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dan di malam hari, ketika segalanya sunyi, ketika topeng sehari-hari telah terlepas, saat itulah kita merasakan beban dari yang paling menyakitkan. Tapi dalam keheningan itulah, kamu bisa mulai mengubah hubunganmu dengan rasa sakit itu. Jangan kabur, jangan tekan, rasakan, amati, hirup perlahan, dan lambat laun kamu akan melihatnya kehilangan wujud mengancamnya. Kamu akan melihatnya menjadi tanah subur bagi sesuatu yang baru. Kaum Stoa tidak mengejar hidup tanpa penderitaan, melainkan hidup di mana setiap pengalaman, seberat apapun, dapat dijadikan bahan untuk kebijaksanaan. Setiap jatuh adalah kesempatan untuk bangkit dengan lebih sadar. Setiap kehilangan adalah pengingat akan ketidakkekalan. Setiap malam gelap adalah undangan untuk tumbuh secara batin. Malam ini saat kamu berbaring dalam hening, mungkin masih ada rasa sakit yang belum pergi. Jangan dilawan, perhatikan seperti tamu. Dengarkan seperti guru, dan tanyakan pada dirimu, apa yang bisa diberikan oleh luka ini jika aku berhenti melawannya? Bagian mana dari diriku yang akan menjadi lebih kuat jika aku berhenti menderita? Penderitaanmu tidak mendefinisikan dirimu, tapi ia dapat mengajarkanmu siapa dirimu yang sebenarnya. Penderitaan dapat mengungkapkan ketangguhan, kedalaman, dan kemanusiaanmu. Dan ketika esok hari kamu bangun, kamu mungkin memandang dunia dengan mata yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih penuh belas kasih. Sebab ketika kamu berhenti takut pada rasa sakit, disitulah kamu mulai hidup dengan bebas. 25. Menguasai dialog internal, penjaga kedamaianmu yang sunyi. Di dalam diri setiap orang ada suara, bukan yang dipakai untuk berbicara pada orang lain, melainkan suara yang bergumam tanpa henti meski tanpa bunyi, bahkan saat kita tak menyadarinya. Suara itu menilai, mengkritik, mengingat, mengantisipasi, menghakimi, atau menghibur. Itulah dialog internal kita. Dan bagi para penganut Stoa, mengendalikannya adalah fondasi utama untuk meraih ketenangan sejati. Bayangkan kamu sendiri di sebuah ruangan tanpa suara, tanpa layar, tanpa gangguan apapun. Pada momen hening yang begitu sempurna itu, yang tersisa hanyalah percakapanmu dengan dirimu sendiri. Dan di sanalah letak kebahagiaan atau penderitaanmu sebagian besar berada. Sebab
Apapun yang terjadi di luar, jika di dalam dirimu ada peperangan, tak peduli seberapa banyak yang sudah kamu raih atau seberapa stabil hidupmu, jika pikiranmu adalah medan pertempuran, kamu akan hidup dalam siksaan. Epictetus pernah berkata, yang memengaruhi kita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan apa yang kita katakan pada diri sendiri tentang peristiwa tersebut. Maksudnya, bukan kejadiannya yang menyakitkan, tapi penafsiranmu atas kejadian itulah yang mendatangkan penderitaan. Misalnya, kehilangan pekerjaan, ditolak, menghadapi perubahan yang tak terduga. Semua itu bisa terasa menyakitkan, tapi rasa sakitnya menjadi tak tertahankan ketika pikiranmu mulai berputar dalam narasi. Aku tidak berguna, aku tidak akan bisa melalui ini, semuanya sudah berakhir. Dialog semacam itu jika dibiarkan tanpa disadari, menjadi rantai tak kasat mata, penjara yang kamu bawa kemana-mana. Dan hal yang paling licin adalah, kita sering percaya bahwa suara itu adalah kebenaran, padahal sejatinya tidak. Itu hanyalah narasi, cerita yang dibentuk oleh masa lalumu, keyakinanmu, ketakutanmu. Maka langkah pertamanya adalah menyadari bahwa suara itu bisa diamati, bahwa kamu bisa mengambil jarak, bahwa kamu tidak harus mempercayai setiap katanya. Dalam renungannya, Marcus Aurelius tidak berbicara pada orang lain, ia berbicara pada dirinya sendiri. Itulah caranya berlatih dialog internal. Ia tidak berusaha meyakinkan orang lain, melainkan menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsipnya. Ketika ia menulis kalimat seperti, "Bisakah kau menanggung apa yang menurut pikiranmu tidak bisa kau tanggung?" Ia melakukannya untuk melawan sisi dirinya yang ragu, yang takut, yang merasa lemah. Ia paham bahwa musuh terbesarnya bukan di luar, melainkan di dalam. Dan kamu malam ini, sambil mendengarkan ini dan bersiap untuk tidur, bisa melakukan hal yang sama. Kamu bisa mengamati jenis pikiran apa yang datang saat kamu memejamkan mata. Apakah ia baik atau jahat, membangkitkan semangat atau justru menjatuhkan, memberi ketenangan atau kecemasan? Menguasai dialog internal bukan berarti menghilangkan semua pikiran negatif. Itu mustahil. Pikiran akan terus menghasilkan pikiran, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Tapi kamu bisa belajar untuk tidak menyamakan diri dengan setiap pikiran. Kamu bisa membiarkannya lewat seperti awan di langit. Kamu bisa memilih mana yang akan dirawat dan mana yang akan dilepaskan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita punya kemampuan untuk melatih ulang pikiran kita. Bahwa setiap kali pikiran merusak muncul, kita punya pilihan, mengikutinya tanpa kendali atau mempertanyakannya. Dan ketika kita mempertanyakannya, kita mencabut kekuatannya. Lama-kelamaan, suara dalam dirimu akan berubah menjadi lebih bijak, lebih tenang, lebih penuh welas asih. Ini bukan tentang mengulangi kata-kata motivasi yang kosong, melainkan tentang memupuk dialog batin berdasarkan kebenaran, kebajikan, dan kejernihan. Katakan pada dirimu sendiri, misalnya, ini memang sulit, tapi aku bisa melewatinya. Aku tidak mengendalikan apa yang terjadi, tapi aku mengendalikan caraku merespons. Hari ini mungkin bukan hariku, tapi aku akan terus melangkah. Frasa-frasa ini, meski sederhana, membangun sebuah kuil batin tempat kamu bisa berlindung. Dan ketika malam tiba, ketika dunia terdiam dan hanya kamu yang tersisa, dialog itulah yang akan menjadi penjaga kedamaianmu. Kamu tidak perlu semuanya baik-baik saja untuk merasa tenang. Kamu hanya perlu mencegah pikiranmu menjadi musuhmu. Sebab ketika kamu selaras dengan dirimu sendiri, badai di luar pun akan bisa dihadapi. Jadi, berlatihlah setiap hari untuk memupuk pikiran yang merawatmu, pikiran yang tidak menghancurkanmu, melainkan menemani. Pikiran yang tabah, teguh, jernih, rendah hati, terlatih untuk melihat secara objektif dan bertindak dengan bijak. Ingatlah, suara yang paling sering kamu dengar dalam hidupmu adalah suara hatimu sendiri. Pastikan itu adalah suara yang membimbingmu menuju kedamaian, bukan ketakutan. Sebab di dalam keheningan yang paling intim itulah takdirmu ditentukan. Jika video ini menginspirasi Anda untuk bertindak dan memulai perjalanan transformasi pribadi, jangan lupa berlangganan di channel Pikiran Stoik ini untuk terus menerima konten yang akan membantu Anda terus berkembang. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang perangkat praktis dan kiat-kiat ampuh untuk terus maju dalam proses pemulihan dan evolusi pribadi Anda. Jangan lewatkan. Berlangganan dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak melewatkan satu langkah pun di jalan menuju kehebatan. Sampai jumpa di video berikutnya.